Di kerajaan yang jauh, Sheila Lancaster dinyatakan bersalah atas pembakaran dan pembunuhan putra mahkota. Kebencian dan fitnah dari semua orang di sekitarnya menyebabkan hukuman mati baginya. Dibenci oleh semua orang, gadis itu ditahan, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak membunuh siapapun. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, Sheila kehilangan nama Lancaster. Tindakannya tidak bisa dimaafkan oleh Duke. Melihat ayah dan saudara perempuannya di istana memberi gadis itu harapan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah apapun risikonya. Percaya pada niat baik keluarganya, Sheila menyadari ekspresi sangat tertekan di wajah saudara perempuannya. Jared Lancaster mengakui dia telah gagal membesarkan putrinya, sehingga membawa kesedihan bagi mereka semua. Pada saat itu, Sheila yang hidupnya jauh dari dongeng merasa hatinya hancur berkeping-keping. Di dalam penjara kotor itu, gadis itu dijatuhi hukuman mati, dituduh tidur dengan pangeran, lalu membunuhnya. Ini adalah kelegaan besar bagi semua orang bahwa dia akan dieksekusi besok, dan keadilan akhirnya akan ditegakkan. Mereka bahkan tidak membiarkannya menjelaskan siapa sebenarnya di balik pembunuhan pangeran. Siapa yang membakarnya? Terbelenggu dalam ikatan mengerikan ini, Sheila tidak bisa menggunakan sihirnya, tapi dia harus menemukan jalan keluar. Daisy membawa harapan penyelamatan ke dalam dinding penjara. Dia tidak bisa meninggalkan adiknya sendirian. Dia menyuruh adiknya untuk keluar dari sini, sementara dia dan ayah mereka mencari pelaku sebenarnya. Lalu Sheila bisa kembali. Daisy merasa bertanggung jawab atas penahanan adiknya, tapi itu semua untuk membuat si pembunuh lengah, berada di dekat adiknya, membuat gadis itu yang salah dituduh melakukan pembunuhan merasa sedikit lebih baik. Sheila tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tidak akan pernah berani membunuh tunangan adiknya yang tercinta. Satu-satunya ketakutannya adalah Daisy tidak akan pernah mau melihatnya lagi, percaya pada kebohongan bodoh itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah saudara perempuan yang tak terpisahkan. Dan putri sulung Duke tidak akan pernah meninggalkan adik perempuannya, memberinya kunci kebebasan. Daisy mengatakan tidak akan lama lagi sebelum pelaku sebenarnya ditemukan. Sebelum melarikan diri, gadis pemberani itu mengatakan kepada adiknya untuk tidak khawatir bahwa mereka pasti akan segera bertemu lagi dan tidak akan pernah terpisah lagi. Sheila mempercayai adiknya. Dia lebih mempercayainya daripada siapapun. Tak lama kemudian, rumor mulai menyebar bahwa Sheila si pendosa menggunakan sihir hitam untuk melukai kakak perempuannya, seorang wanita dari istana Adipati, lalu melarikan diri dengan putus asa. Gadis itu tidak percaya adiknya benar-benar mengatakan dialah yang menyakitinya. Meskipun begitu, Daisy meragukan sampai akhir bahwa adik perempuannya yang melakukannya, berpikir pasti orang lain. Atas nama keluarga kerajaan Pangeran Arthur, bersumpah untuk menghentikan perbuatan jahat penyihir hitam itu dengan segenap kekuatannya. Sheila mati-matian mencoba meyakinkan semua orang tentang ketidakbersalahannya, tetapi dia dengan cepat ditangkap. Pangeran pertama percaya dia adalah penyihir hitam dengan sihir yang kuat, tetapi untungnya sumber kejahatan itu telah dinetralkan sebelumnya, dan sihir hitam di dada Lancaster membuktikannya. Sepertinya mereka tidak hanya mengambil sihir gadis itu tanpa alasan. Arthur memutuskan untuk memberikan sumber sihir itu kepada Nona Daisy, percaya bahwa hanya penyihir yang teliti seperti itu yang bisa menggunakan kekuatan sebesar itu. Awalnya Lancaster yang lebih tua berpikir dia tidak bisa menerimanya, tetapi merasakan sumber itu di tangannya dia tiba-tiba terdiam. Bahkan saat itu satu-satunya harapan Sheila adalah adiknya tahu dia tidak bersalah. Tentu saja Daisy mempercayainya. Dia yakin adik perempuannya yang malang tidak melakukannya. Dan tentu saja bukan dia yang membakar putra mahkota hidup-hidup. Ini semua kekuatannya karena gadis itu sangat mencintai kakak perempuannya. Dan sekarang Daisy bermimpi untuk memilikinya. Pada saat itu menatap wajah kakaknya. Begitu yakin bahwa dia akan mendapatkannya, hanya satu pertanyaan muncul di benak Sheila.
Dia tidak mengerti mengapa mereka memperlakukannya seperti ini karena dia dan Daisy adalah saudara. Arthur menyatakan bahwa Putri Sulung Lancaster adalah gadis terhormat dan itulah mengapa dia membiarkan kehidupan rendahan seperti itu. Dia tidak perlu menunggu sampai besok. Sebagai putra mahkota, dia akan mengeksekusi penyihir itu sekarang juga. Dibenci semua orang sebagai putri haram dari keluarga bangsawan, dia hanyalah noda pada reputasi adipati bagi semua orang di sekitarnya. Menghadapi kebrutalan murni seorang gadis, tak bersalah menatap kematian. Dicap sebagai penyihir gelap, seluruh kebencian dan penghakiman semua orang menimpanya. Mereka semua ingin melihatnya dibakar hidup-hidup. Takdir memberikan Sheila akhir yang kejam dan tragis. Dia dihukum bakar sebagai penyihir. Membara dalam api takdir dia hanya bertanya-tanya, apakah ini akan merusaknya? Bisakah mereka mencuri kekuatannya? Mengerikan rasanya mengetahui kamu harus berbohong hanya untuk bertahan hidup. Seorang gadis yang ditakdirkan untuk dinodai dan dibakar menjadi abu menolak untuk mati. Jika dia bisa memulai kembali, dia tidak akan sebodoh dan senaif itu. Dia akan membuat mereka semua membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Dia sudah lama diberitahu bahwa tidak ada kebaikan dalam diri manusia, tapi Sheila tidak mempercayainya. Memberi gadis itu kesempatan untuk bebas seperti malaikat yang menjelma sang nyonya, mengirimnya untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Nona Lancaster belum pernah merasa seaneh ini. Tapi saat dia membuka matanya, dia tidak mengenali di mana dia berada. Melihat sekeliling dia, menyadari ini adalah istana putra mahkota. Sheila benar-benar yakin itu sudah hangus terbakar dan putra mahkota sudah meninggal. Mencoba bergerak, dia melihat rantai berat di pergelangan tangannya. Kenyataan itu menghantamnya. Dia kembali ke 3 tahun yang lalu. Itulah yang terjadi. Mereka membius dan menyeretnya ke sini untuk kau tahu bersama putra mahkota. Tapi dia melihatnya dan mengusirnya. Putri kedua adipati berakhir di ranjang putra mahkota mencoba berhubungan dengan tunangan kakaknya. Setelah itu, putra mahkota melarang Sheila dari Akademi Sihir dan juga dari tunangannya. Pangeran memutuskan pertunangan mereka, tapi dia tidak peduli karena dia bahkan tidak menyukainya. Jadi dia tidak patah hati. Dia bisa kembali itu seperti sihir gila yang menembus waktu. Sheila mendapat perlakuan tidak adil dan dia meninggal dan mereka mencuri sihirnya. Tapi itu seperti Tuhan memberinya kesempatan kedua. Begitu pintu terbuka dan gadis itu masuk, Sheila berpura-pura tidur. Putri sulung Lancaster tidak bisa membiarkan ada 2 pengguna sihir dalam keluarga, dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia memberikan sesuatu yang jahat kepada adiknya, menjebaknya agar disalahkan. Daisy dengan sombong mengumumkan bahwa Akademi Sihir tidak menginginkan anak haram belajar bersamanya. Jadi dia memerintahkan si darah lumpur untuk tidak pernah menginjakan kaki di akademi lagi. Mulai hari ini, Sheila tidak pernah menyangka itulah alasan dibalik semua ini. Sekarang jelas adiknya sudah merencanakan ini sejak lama. Ya, dia tidak bisa hanya berdiam diri. Saatnya membalas dendam. Lagi pula dia sudah mati. Dia berada di alam baka. Sekarang Sheila adalah iblis yang akan membuat hidup mereka seperti neraka. Mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Dia kembali ke hari saat dia dijebak karena merayu putra mahkota 3 tahun lalu. Daisy tidak bisa lagi mengatur kali ini karena tangan yang dulu memohon sekarang memegang semua kekuasaan. Menurut alkimia kuno, satu zat dapat diubah menjadi zat lain jika kamu mengucapkan mantra transformasi. Kamu bisa menciptakan item baru dan para pencipta bisa naik ke posisi tinggi. 3 tahun lalu, putra mahkota merebut hampir semua pencipta dan keluarga Lancaster mengalami kemunduran. Setahun kemudian, sekarang mereka dalam kesulitan para Duke memutuskan untuk menciptakan senjata sihir untuk menghidupkan kembali keluarga. Dia mengklaim semua master senjata sihir berada di bawah kendali putra mahkota. Sheila adalah satu-satunya pencipta di klan mereka, tetapi menciptakan membutuhkan banyak sekali kekuatan sihir.
Meskipun itu tampak seperti beban besar baginya, dia setuju untuk membuat beberapa senjata sihir. Dia adalah putri yang sangat baik bagi orang tuanya, sehingga dia bahkan berjanji untuk bekerja keras demi keluarga. Baru sekarang Sheila menyadari betapa naifnya dia. Dia pikir mereka keluarganya, tapi mereka hanya memanfaatkan kebaikannya dengan bodoh. Dia menganggap mereka keluarga, tapi ternyata dia hanya alat. Tapi sekarang dia punya kesempatan untuk menulis ulang kisahnya, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan padanya. Menyadari kesempatan kedua ini adalah anugerah tak ternilai, Sheila memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya demi mengubah masa depan. Sangat yakin dia tidak akan mati kali ini. Dia lari dari kamar sambil berteriak bahwa dia sedang diincar. Para bangsawan terdiam di lorong melihat gadis aneh ini di Istana Putra Mahkota. Sekarang pertemuan dengan Putra Mahkota Liu akhirnya terjadi. Mengaku dia mencoba menyingkirkannya, Sheila langsung kabur. Lari menyelamatkan diri yang sangat tidak pantas para bangsawan. Terkejut dia berani mengatakan itu pada Putra Mahkota. Tapi Liu menyuruh mereka membiarkannya. Dia mengenalinya sebagai putri kedua adipati dan tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Ditambah lagi, dia memerintahkan seseorang untuk mengikutinya, hanya untuk memastikan dia tidak mulai menyebarkan rumor. Pelayan Putra Mahkota mengejar gadis itu, tapi dia sudah di luar memohon bantuan. Tiba-tiba kakinya terpeleset di tangga. Sheila jatuh dengan keras dan berteriak bahwa seseorang mencoba membunuhnya. Kerumunan mulai ramai. Orang-orang bingung, tidak tahu keluarganya, tapi mengira dia dirampok. Saat itu juga kereta Adipati tiba, dan nona muda itu sangat terkejut melihatnya di sana. Melihat kakaknya, Daisy sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Atau setidaknya, ia berpura-pura begitu melihat Sheila dalam keadaan seperti itu. Dia mungkin berpikir rencana kecilnya berhasil besar, jadi adik perempuannya memutuskan untuk ikut bermain. Yakin tidak ada yang akan percaya Daisy mencoba menjebaknya. Daisy berpikir si darah lumpur yang kabur adalah situasi yang menguntungkan. Akan lebih baik lagi jika lebih banyak orang melihatnya. Panik dia berpura-pura khawatir pada adiknya. Ketika Sheila mengatakan seseorang mencoba membunuhnya begitu, Yang Mulia. Putra Mahkota menunjukkan wajahnya, gadis itu berteriak bahwa dia mencoba membunuhnya. Saat Daisy menenangkan adiknya, dia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Setelah berpikir sejenak, dia meminta Putra Mahkota untuk memaafkan adiknya. Mengatakan gadis itu selalu mengaguminya, dia mengklaim pertunangan mereka bisa dibatalkan, dan adiknya tidak akan bisa masuk Akademi Sihir. Mendengar putri bungsu Lancaster mengaguminya Liu, hanya menganggapnya lelucon. Jadi adik Daisy tidak akan masuk akademi dan pertunangan dibatalkan. Pangeran mengakhiri percakapan di sana. Tiba-tiba Sheila mendapat pencerahan. Dia tahu cara membuktikan bahwa mereka mencoba mencelakainya. Seketika kerumunan heboh menuduhnya tidak sah, tapi dia benar-benar punya cara. Di tengah keributan itu, dia memamerkan sebuah kamera perangkat sihir yang dia ciptakan sendiri. Dia membuatnya di rumah, tapi belum menggunakannya. Kamera itu seharusnya merekam keadaan percobaan pembunuhan terhadapnya. Ketika terungkap bahwa Daisy berada di baliknya, air mata menggenang di mata Sheila. Dia tidak percaya itu benar. Sebagai putri sulung Lancaster, dia bertanya-tanya bagaimana adiknya bisa menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Tidak ada yang bisa menyangkalnya sekarang. Sheila baru saja mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dia alami. Setidaknya adiknya masih hidup dan sehat di depan semua orang. Daisy dituduh mencoba membunuh adiknya sendiri. Dia kehilangan kepercayaan rakyat. Tiba-tiba Duke Lancaster tiba. Dia mendengar putrinya telah menyinggung pangeran. Jadi dia memutuskan untuk meminta maaf. Fakta bahwa rubah tua itu bergegas begitu cepat membuat pangeran menyadari bahwa ini pasti ulah keluarga Duke. Sheila lebih dari yakin ayahnya datang hanya karena putri sulungnya mendapat masalah.
Menerima bahwa putrinya membuat kesalahan Jared, tidak bisa kehilangan muka. Dia berjanji akan mengajari mereka sopan santun. Selain itu, dia setuju untuk menampung semua anak tunawisma dan memberi mereka kehidupan baru di panti asuhan Lancaster. Untuk memulihkan reputasi putrinya Duke, bahkan menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk datang dan mengadopsi salah satu anak. Yang dia inginkan hanyalah memeras orang sampai habis. Dan mengetahui hal itu, Sheila bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak di panti asuhan itu hidup. Keluarga Lancaster akan hancur cepat atau lambat. Dan dalam setahun keluarga-keluarga besar akan mulai memperebutkan para pembuat. Para pembuat ada di tangan putra mahkota dan keluarga Lancaster tertinggal. Duke tidak memiliki pembuat yang menonjol. Itulah mengapa putri bungsunya memutuskan untuk meninggalkan rumah lebih awal. Dia tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan dan dia akan segera mandiri. Malam itu pelayan mengaku bahwa majikan memberinya botol obat itu dan dia tidak menyentuh isinya. Tapi Lady Daisy tidak menganggapnya bersalah karena dia merasa dia menggunakan terlalu sedikit. Sheila tidak akan bisa pergi ke akademi lagi, jadi dia tidak bisa menjadi pembuat dan jelas tidak lebih berbakat dari kakaknya. Pada akhirnya, ayah mereka menghukum dan mengurung mereka. Tahun ajaran dimulai dalam beberapa bulan, jadi itu tidak akan terlalu memengaruhi Daisy. Sheila butuh uang untuk menyelesaikan masalah akademi ini, tapi dia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Tempat tinggalnya sangat terpencil, jadi dia bisa bermain-main dengan waktu di luar, tanpa ada yang menyadarinya. Sampai sekarang, dia tidak pernah menyadari betapa buruknya tempat tinggalnya. Benar-benar sampah bahkan tidak akan menggadaikannya. Anehnya, dia tidak punya kalung ini sebelumnya. Emas murni juga. Sheila memutuskan untuk menyimpannya dulu kalau-kalau dia perlu menjualnya nanti. Kalung ini terasa sangat akrab, tapi saat ini menemukan seseorang untuk membantunya masuk akademi adalah yang terpenting. Setelah itu, Sheila pergi ke istana untuk menemui Yang Mulia Putra Mahkota. Pelayan tidak menyangka dia akan muncul setelah kejadian sebelumnya, tapi pangeran memerintahkannya untuk membawanya masuk. Namun jika dia merencanakan sesuatu melawan putra mahkota pelayan, tidak akan membiarkannya lewat. Akhirnya, nona kedua kediaman Lancaster telah tiba. Dia tidak punya alasan untuk mengincarnya. Dia datang lebih awal dari yang diperkirakan, tapi Liu menawarinya tempat duduk. Sheila sebenarnya menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya dan bersumpah itu semua hanya salah paham. Setelah mendengar itu, sang pangeran menyadari dia tidak hanya datang untuk meminta maaf. Benar sekali gadis itu sebenarnya mendekati pangeran dengan proposal kolaborasi. Mengetahui bahwa Yang Mulia membutuhkan seorang ahli pembuat senjata, Sheila ingin mendaftar di akademi. Mengejutkan, Liu setuju. Dia kekurangan satu orang untuk timnya di turnamen. Itu adalah turnamen sihir tahunan akademi. Pemenangnya mendapatkan gelar dan tanah. Putra mahkota bisa membantu dengan surat rekomendasi ke akademi, tapi dia memberinya waktu 3 hari untuk membuat artefak sihir. Hanya 3 hari adalah tugas yang sangat berat, tapi Sheila menjamin bahwa dia akan memiliki artefak sihir itu dalam 3 hari. Dia menyelinap pulang dari halaman samping saat sudah sangat larut malam, berisiko tertangkap setelah memperhatikan gerakan di semak-semak. Para penjaga segera memerintahkan orang asing itu untuk menunjukkan diri, tapi sesaat kemudian tidak ada siapa-siapa di sana, seolah-olah mereka hanya membayangkannya. Itu kalungnya, pasti menarik orang-orang. Ini benar-benar kacau. Seorang pria memegang tangan seorang gadis, dan gadis itu memohon padanya untuk melepaskan. Ternyata mereka berada di dalam kalungnya. Dia seperti roh artefak atau semacamnya. Pria yang sangat tampan ini menyuruhnya untuk diam, bahwa dia sekarang adalah budaknya. Dia mencengkeram lehernya secara praktis, mengklaimnya saat itu juga. Tapi Sheila hanya berpikir dia gila. Dia memutuskan dia adalah roh kalung itu. Dan meskipun dia adalah orang seutuhnya, dia tidak bisa keluar sendiri. Jika dewa ini ingin keluar, dia tidak bisa benar-benar membantunya.
Tapi cara dia bertindak hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Fakta bahwa dia memanggilnya roh hanya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruhnya untuk tidak mencampur adukan mereka, membandingkan tuan muda sepertinya dengan para rendahan itu. Dia perlu mengingat beberapa hal. Sebagai pelayannya, Sheila perlu tahu nama tuannya adalah Asius. Dia adalah dewa kuno. Tapi legenda mengatakan semua dewa menghilang sudah lama sekali. Melihatnya sang pahlawan wanita kesulitan mencari tahu bagaimana dia bisa berakhir di kalungnya. Dia pernah melihat cahaya ungu itu dengan lembut mengelilingi matanya di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Seperti kupu-kupu halus yang membelah udara rambutnya, bergoyang tertiup angin. Dan mata ungunya memiliki tatapan yang aneh. Saat itu juga, Sheila mendengar seseorang memanggilnya mencoba membangunkannya. Dan segala sesuatu di sekelilingnya diselimuti debu ajaib. Sebuah bola ajaib muncul di ruang dunia lain ini. Ini seperti semacam perjanjian tuan pelayan ingin melakukan lebih banyak lagi. Gadis itu menyadari dia tidak bisa membuat kontrak dengannya. Dia belum membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkannya sebelumnya. Dia belum menjalani kehidupan barunya setelah kembali 3 tahun. Setelah mendapatkan kesempatan untuk menulis ulang sejarah, dia bertemu dewa luar biasa ini yang mengubah segalanya. Mengumpulkan semua keberaniannya, memaksakan diri untuk memutuskan gadis itu, mendorong makhluk aneh itu menjauh darinya. Menggunakan cahaya ajaib, dan begitu saja dia merobek perjanjian sepihaknya yang seharusnya menjebaknya. Bekerja untuk Achilles selamanya tidak peduli apakah dia dewa atau apapun. Dia tidak akan menghancurkan keinginan seorang wanita yang dicemooh, yang dikhianati oleh semua orang, dan dibakar di tiang pancang. Meskipun dia hanya manusia, Achilles harus mengakui bahwa dia telah melampaui semua harapannya. Atribut sihir cahaya adalah hal yang langka, tetapi dengan kekuatannya saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menahannya sebentar. Dewa kuno itu yakin bahwa saat kekuatannya habis, dia akan tetap membuatnya menandatangani kontrak itu. Tapi Sheila tidak begitu yakin, karena dia tahu apa kemampuannya. Bahkan menghadapi kekuatan seperti itu, sepertinya Aegis belum menyadari situasi yang dihadapinya. Sihirnya mungkin lemah, tetapi menyingkirkan jiwa yang melemah seperti miliknya akan sangat mudah. Ditempa oleh takdir penyihir terkutuk, Sheila siap mendengar apapun yang ingin dia katakan. Ternyata dialah yang memegang kendali di sini. Bagaimanapun juga, Aegis mungkin pernah menjadi dewa, tapi sekarang dia hanyalah jiwa yang lelah dan usang bagi Nona Lancaster. Menandatangani kontrak ini hanya menguntungkan, tapi kesepakatan tuan pelayan tidak bisa diterima. Sheila tidak bisa menjadi pelayan, jadi daripada kehilangan segalanya, dia menawarkan 2 pilihan. Meskipun Asus lebih baik mati daripada menjadi budak siapapun, dia mengusulkan agar dia melayaninya dengan pilihan kedua. Apakah mereka membuat kesepakatan sebagai setara dan memutuskan semua ikatan setelahnya? Hidup adalah sebuah pertaruhan sejak awal. Jika Sheila takut Aegis akan menghilang dan dia akan kalah, dia tidak bisa melawan musuhnya. Ditambah lagi setelah kekuatannya meningkat, dan dia tidak akan menghilang, hanya kata-kata itulah yang meyakinkan dewa kuno itu untuk setuju. Kemudian, sebelum menyegel kontrak atas permintaan gadis itu, Asius meninggalkannya hadiah yang luar biasa. Sihir yang hilang itu, seni terlarang lenyap bersama para dewa itu sendiri. Leluhur pertama bisa membantu meningkatkan kekuatan sihir gadis itu dan menjadi dewa. Dia ingin gadis itu membangkitkannya. Dia memintanya untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Pertama, Sheila perlu menguasai sihir yang dimilikinya. Astaga, ini gila. Penyihir kecil itu belum pernah melihat mantra memutar waktu serumit ini dengan kekuatannya saat ini. Sheila hanya bisa membekukan waktu sepersekian detik dan di area kecil, tapi kekuatannya akan tumbuh dengan cepat. Ketika dia mengira Aegis dengan kekuatannya mengirimnya kembali, dia bilang dia tidak mengurusi hal semacam itu. Kalau begitu, tidak perlu bertanya lebih banyak lagi.
Saatnya menyegel kesepakatan. Ikatan tak terputus yang menyatukan mereka, menyelimuti mereka dalam sihir. Mereka akan menandatangani kontrak sebagai setara. Darah sebagai bukti pengabdian mereka satu sama lain. Sampai maut memisahkan mereka. Dia lahir, lalu dia meninggal. Lalu dia meninggal, dia lahir. Dia lahir, dia meninggal. Lalu dia menghilang. Akhirnya kontrak dengan dewa kuno itu selesai. Dan Sheila kini kembali ke dunia normal. Suara Achias di kepalanya menyuruhnya memanggilnya jika dia membutuhkannya. Yang setara bisa berkomunikasi melalui pikiran. Perjanjian itu berlaku dan hidup mereka kini terhubung. Kalung yang menyimpan leluhur pertama telah berubah. Kini menjadi cincin. Kau bisa menggunakannya seperti kalung menyalurkan sihir ke dalamnya. Dan menyimpan benda mati serta makhluk hidup. Tingkat sihir Sheila terlalu rendah untuk itu. Dia hanya bisa memilih saat dia melampaui peringkatnya saat ini. Dan untuk melakukannya, dia perlu meningkatkan kekuatan sihirnya. Selesaikan tugas putra mahkota. Dan kemudian masuk akademi. 16 tahun lalu, Ibu Sheila tidak bisa lagi menemaninya dalam hidupnya. Waktunya tidak banyak lagi. Tapi yang dia harapkan hanyalah putrinya bisa hidup bahagia sebelum dia meninggal. Wanita itu meninggalkan artefak suci keluarga mereka untuk dilindungi putrinya. Sheila dibebani tugas untuk mematahkan kutukan yang mencegah keluarganya bertahan hidup melewati usia 19 dan menghentikan ayahnya menemukannya. Dia tidak punya orang tua dan sejak saat itu dia tumbuh besar sendirian di hutan. Sampai suatu hari ayahnya muncul. Dan Sheila mengetahui bahwa dia adalah bagian dari Kadipaten Lancaster. Itu adalah pertemuan yang emosional. Ayahnya menerima gadis itu sebagai putrinya dan memperkenalkannya kepada kakak perempuannya Daisy. Sheila sangat naif, seperti anak kecil mempercayai mereka. Tapi bagi mereka seperti Daisy, dia hanyalah anak haram. Selama tahun keduanya di kediaman Duke, dia membangkitkan sihirnya. Daisy sangat terkesan bahwa adiknya bisa menggunakan keterampilan alkimia karena sihir cahaya sangat langka. Senyum hangat yang mereka berikan pada Sheila sama seperti senyum yang kau berikan pada hewan peliharaan kecil yang sangat ingin kau miliki. Tapi kenyataannya, Daisy ingin mencuri kekuatannya. Lady Lancaster akan menghancurkan semua kepalsuan ini sebentar lagi. Dia akan menjatuhkan mereka para munafik itu dan siapapun yang mencoba menyakitinya. Sekarang dia mengerti bahwa di kediaman putra mahkota kakaknya sebenarnya tidak bermaksud menyakitinya. Daisy tidak melihat ada yang salah dengan itu. Dia bahkan tidak marah tentang kesalahpahaman itu. Jadi Sheila meminta untuk pergi keluar untuk memilih hadiah untuk kakaknya. Sebagai tanda perdamaian untuk hari upacara ayahnya, berpikir tidak ada salahnya meminta maaf kepada Daisy di upacara. Namun putri sulungnya berkata bahwa mencabut hukuman secepat itu bukanlah ide yang bagus. Semua bangsawan akan hadir hari itu, jadi Duke berencana untuk membereskan semuanya untuk melindungi reputasi Kadipaten. Sheila sangat bersedia meminta maaf kepada kakaknya, jika itu berarti hukumannya dicabut. Dia sangat menantikan upacara kedewasaan kakaknya, dan yakin Daisy tidak akan pernah melupakan hadiah itu. Tidak lama kemudian, putri sulung Duke datang ke kantornya untuk berbicara tentang betapa anehnya semua ini baginya. Masalahnya, Sheila bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan dia tidak akan mendengarkan keluarga di masa depan. Lancaster adalah nama keluarga, dan Jared adalah kepala keluarga. Jadi menolak mematuhi perintah akan dianggap sebagai pengkhianatan. Setelah upacara kedewasaan, dia berencana menjadikan Sheila alkemis pribadi Daisy. Dia berencana memberikan semua senjata sihir yang dibuat Sheila kepada Daisy agar dia bisa mewarisi gelar itu. Sheila adalah satu-satunya saudara perempuannya, dan dia akan menjaga baik-baik patung Achillesnya. Kakak perempuannya yang pirang jelek itu tidak lebih dari seorang penyihir tingkat atas. Saat ini, Sheila hanyalah penyihir junior bintang 2, jadi dia akan menunggu waktu yang tepat. Tetapi, begitu dia naik level, dia akan membuat mereka semua membayar. Leluhur pertama pasti akan berkata, siapapun yang mengganggunya harus dibereskan,
dan dia akan senang membantu. Tapi dia menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dia akan menangani ini sendiri. Kamu bisa menemukan berbagai macam barang sihir di persimpangan Paladin. Di kehidupan sebelumnya, Sheila datang ke sini dan menghasilkan banyak uang karena dia seorang kreator, tapi sekarang dia bangkrut total. Tiba-tiba, dia melihat butik aneh ini yang menjual barang-barang khusus, tapi hanya bangsawan yang boleh masuk. Tapi tepat di sebelahnya, ada tempat daur ulang barang rongsokan. Itu kesempatannya untuk menghasilkan banyak uang. Tertarik dengan apa yang ditawarkan, Sheila memutuskan untuk melihat-lihat apa yang mungkin menarik perhatiannya. Tiba-tiba seorang wanita dari keluarga bangsawan melihatnya dan bahkan menyuruh kakaknya untuk melihat. Itu monster kecil keluarga Daisy. Dia berani sekali menunjukkan wajahnya setelah apa yang dia lakukan pada adikmu. Dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, padahal semua orang tahu apa yang terjadi di kediaman putra mahkota. Bangsawan wanita yang marah itu hampir meledak, tapi kakaknya menghentikannya. Mengingatkannya bahwa mereka ada di sana untuk mencari hadiah untuk Daisy hari ini. Wanita ini akan memberi pelajaran pada sampah rendahan itu demi Daisy. Beberapa babi memang seharusnya dilumpur. Setelah melihat hampir semua yang dipajang perhatian Sheila, tertarik pada satu barang tertentu. Penjaga toko melihatnya sebagai mangsa seseorang yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Bangsawan wanita itu tidak bisa membiarkan putri haram yang mencoba mendekati pangeran itu begitu saja berkeliaran, seolah dia pemilik tempat ini. Kerumunan orang berkumpul karena keributan itu. Akhirnya, pertarungan antara putri haram Duke dan Viscountess putri Viscount yang terkejut. Sampah manusia itu mengajukan diri untuk tumpukan sampah. Sheila memutuskan untuk membantu dan melihat apa nilainya. Dipanggil seperti itu oleh orang rendahan membuat bangsawan wanita itu marah besar dan dia bersumpah akan menceritakan semuanya pada Daisy. Sheila mengira gadis itu punya mulut kotor hanya menyemburkan sampah, sehingga dia mengira gadis itu sampah. Lagi pula, kediaman Viscount tepat di depan kediaman Duke, dan itu bisa dianggap sebagai penghinaan besar bagi kadipaten. Mendengar kata-kata kotor semacam itu, ditujukan padanya Viscountess tidak tahan dengan penghinaan itu dan memutuskan untuk membalas. Untuk menunjukkan kepada Viscountess cara memukul yang benar, Sheila mendemonstrasikan pukulan terbaiknya. Dia melakukannya berharap bangsawan itu akan belajar cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Merasa terhina dan dipermalukan di depan semua orang putri Viscount, segera menyuruh kakaknya untuk ikut campur. Tapi anak itu hanya mengingatkannya lagi bahwa mereka ada di sana untuk memilih hadiah terbaik untuk Daisy dan mereka tidak bisa membuang waktu. Memutuskan bahwa Daisy pantas mendapatkan yang terbaik, Amy memutuskan untuk pergi mengambil hadiah itu terlebih dahulu. Sebelum pergi dia mengatakan Sheila hanya pantas membeli sampah dan menyuruhnya memilih hadiah yang bagus untuk adiknya. Amy menuju ke toko dengan barang-barang mewah yang menurut Nona Lancaster rakyat jelata, seperti Sheila, tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup. Hanya orang bodoh yang akan bersukacita setelah dipukul. Tidak ada yang perlu disyukuri di sini. Dari semua barang rongsokan yang dipajang telur binatang ajaib, menarik perhatiannya terkubur di tumpukan sampah. Dan saat itulah dia menyadari pria bodoh ini benar-benar tidak tahu apa yang dia jual. Berencana membeli semua yang dia miliki, Putri Duke menawarinya 10 koin tembaga untuk semuanya. Hanya dengan 10 koin, dia mendapatkan keberuntungan besar, memasukkan semua barang rongsokan itu ke dalam cincinnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi ke menara sihir, menyewa kamar selama 1 jam, dan mengubah semua barang rongsokan itu menjadi emas. Menara sihir tersedia untuk penyihir junior menengah dan senior menawarkan kamar dengan elemen magis. Ini membantu dalam menciptakan sesuatu menggunakan alkimia sambil menjaga semuanya tetap pribadi dan tersegel. Sheila membutuhkan kamar dasar selama 1 jam untuk menggunakan mantra kreasi.
Layanan ini berharga 5 koin. Mereka memberinya kartu dan menyuruhnya belok kiri, lalu pilih kamar mana saja oke. Ruangan aman aktif selama 1 jam dengan perisai sihir, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan gadis kita di sini. Alkimia adalah jantung setiap pedagang, dan Lady Lancaster berhasil memecahkan kodenya, tepat sebelum ia meninggal dunia. Jika logam dan batu bereaksi dengan elemen emas, ia bisa mengubahnya langsung menjadi koin emas. Uang status kekuasaan, itulah yang diandalkan keluarga Lancaster, dan putri sulung akan mendapatkan lebih banyak lagi. Gemerincing koin emas itu begitu merdu, membuatmu melupakan semua masalahmu. Toko barang khusus menginginkan 1.000 koin untuk ornamen mewah dengan batu permata. Andre benar item sihir peringkat biasa berharga 500 emas, tapi anting-anting ini peringkat S. Kalangan atas pasti tahu betapa langkanya barang-barang ini. Pemiliknya awalnya ingin melelangnya, tapi mereka sudah punya cukup barang, jadi akhirnya barang-barang itu ada di toko. Andre menunjukkan bahwa kami hanya membawa 600 emas, jadi dia menyarankan kami memilih item peringkat A saja. Amy sangat yakin Daisy akan menyukai hadiah ini. Dia meminta kakaknya untuk pulang dan mengambil sisa uang tunai. Keraguan menyelinap ke benak pria itu. Jika dia menolak, masalah akan bertambah. Lagi pula 1.000 emas adalah penghasilan setahun bagi mereka. Sebagai gantinya, Andre membuat adiknya berjanji tidak akan membuat masalah dan akan berhenti menindas Sheila. Tepat saat dia hendak pergi, bel berdering. Putri Duk yang lain melangkah masuk ke toko. Mereka sepertinya saling mengenali, jadi Lady Sheila meminta pemuda itu menyingkir. Amy berpikir si udik ini belum pernah melihat apa-apa, jadi dia pasti tidak mampu membeli apapun di sini. Mengabaikan tatapan sinis para pembencinya, Sheila tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk membeli perhiasan mahal itu. Pemuda itu mengingatkannya lagi bahwa anting-anting itu berharga 1.000 koin emas dan menyarankan wanita itu melihat yang lain. Namun harga itu sama sekali tidak membuat penyihir muda itu gentar. Dia menumpahkan segunung koin emas di konter untuk membayarnya. Melihat betapa banyak uang yang dimilikinya, Amy benar-benar tertegun dan sebuah pikiran muncul di benaknya, bahwa pangeran kedua pasti telah memberikannya padanya. Kabar burung mengatakan pangeran kedua naksir Daisy. Jadi semuanya menjadi terlalu rumit. Jadi untuk mencari tahu kebenarannya, Amy langsung menghampiri si udik itu, menginterogasinya tentang dari mana dia mencuri semua uang tunai itu. Dia bahkan menyuruh penjaga toko untuk tidak menjual apapun padanya, karena dia konon anak Duk dari hubungan gelap. Jadi dihujani semua tuduhan itu, Sheila berpikir Viscountess itu pasti punya sesuatu untuk menjatuhkannya. Dia bahkan tidak ingin membuang-buang napasnya untuk orang bodoh seperti Amy. Jadi dia hanya meminta pria itu untuk membantunya membungkus hadiah. Tidak mungkin bangsawan ini akan membiarkan anting-anting itu lepas dari tangannya. Jadi dia langsung ikut campur. Tapi pertama Sheila menanyainya tentang uang muka atau pembayaran bertaruh. Dia tidak punya keduanya. Saat itu Andre masuk ke toko benar-benar bingung dengan semua teriakan yang dia dengar di luar. Ternyata nona ini baru saja membeli sepasang anting-anting tingkat S untuk Andre. Ini berita bagus, karena itu berarti separuh hartanya lenyap. Jadi dia menawarkan diri untuk membantunya memilih yang lain. Amy mimisan dan benar-benar harus memiliki anting-anting itu. Jadi dia mengamuk sejadi-jadinya seperti anak kecil di depan semua orang. Hanya satu tatapan dingin dari Andre sudah cukup untuk langsung membungkam adiknya. Dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas semua masalah yang mereka timbulkan. Dibandingkan dengan Amy, pemuda ini tampak seperti orang yang sangat masuk akal bagi Nona Lancaster. Seolah dia sudah terbiasa dengan amukan adiknya. Dia menyuruhnya pergi ke toko lain atau dia tidak akan membelikannya apapun sama sekali. Kalah gadis itu pergi, tapi tidak sebelum dia melampiaskan kekesalannya pada si rendahan pencari harta yang tak berarti itu. Sheila hanya berdiri di sana dan menerima hinaan itu, meskipun sang Viscountess berjanji akan membuat hidupnya seperti neraka.
Saat itu, dia hanya bertanya-tanya bagaimana Daisy bisa berhubungan dengan si penjilat bodoh seperti itu. Meskipun demikian, barangnya sudah selesai dan dia juga menerima tiket masuk ke lelang kamar dagang. Putri kedua Duke itu sangat berterima kasih dan dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu atas usahanya. Sebagai hadiah ini adalah item sihir grade B dengan perekam video. Detik ini Sheila pasti akan menjadi orang penting suatu hari nanti di menara sihir, nona muda yang begitu anggun. Dia menarik perhatian semua orang dengan auranya yang luar biasa. Dia kembali lagi untuk mengambil kamar. Tapi kali ini hanya untuk pengguna sihir cahaya tingkat tinggi. Sheila membutuhkan kamar tanpa batas waktu. Dan dia bahkan memberikan kartu agar manajer bisa menanggung biayanya. Kartu emas dari Bank Kekaisaran. Itulah mengapa kamar gadis itu ada di lantai paling atas. Lantai teratas menara itu setinggi 8.000 meter. Dan mereka menggunakan teleportasi untuk sampai ke sana. Elemen-elemen paling murni berkumpul di sana. Dan setiap detik harganya sangat mahal. Ini adalah satu-satunya kamar di menara sihir yang dirancang untuk penyihir cahaya tingkat tinggi. Sheila memiliki tipe sihir yang sangat langka. Lingkaran teleportasi ungu mengarah ke bawah dan yang merah mengarah ke atas. Akhirnya saatnya melihat kamar VIP menara sihir. Tersembunyi seperti tempat paling suci. Cahaya meledak di mana-mana mencapai langit. Lady Lancaster memejamkan mata merasakan kekuatan melonjak di dalam dirinya. Berada di sini, dia berpikir akan membiarkan telur itu menyerap sihir juga. Memberinya kesempatan untuk menetaskan semburan sihir yang luar biasa. Cahaya melesat ke atas dalam ribuan berkas, memandikan ruangan dengan sinar matahari magis. Aturannya bilang, pilih elemen cahaya. Biarkan mereka mengalir melalui nadimu. Uraikan mereka, dan baru setelah itu, mereka akan menjadi kekuatanmu. Menyempurnakan sihir hanya mungkin bagi anak-anak yang membangkitkan sumber sihir mereka sejak sangat muda. Sihir setiap orang berbeda air api tanah udara, kegelapan dan cahaya. Total ada 6 atribut sihir. Turun-temurun para kepala keluarga Lancaster adalah penyihir air. Daisy selanjutnya yang akan mewarisi gelar itu. Atributnya adalah es elemen air yang berubah bentuk. Jangan meremehkan kekuatannya. Andrea, ibu Daisy, berasal dari keluarga penyihir terkenal. Dengan ibu dan ayahnya, yang merupakan Archmage Daisy, lahir dengan bakat. Dan sekarang, dia adalah penyihir bintang 1 tingkat atas. Sheila adalah penyihir bintang 2 tingkat rendah, jadi sekarang misinya adalah naik level dengan cepat. Bersinar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia mencurahkan segenap kekuatannya ke dalam ini, mengubah semakin banyak sihir, menghancurkan penghalang dia, mendorong melampaui batasnya agar kemampuannya bisa mencapai puncak. Tapi meski begitu, Sheila tahu itu tidak cukup. Jauh dari cukup, dia masih 4 bintang di belakang Daisy. Dan itu mendorongnya untuk melakukan hal yang mustahil untuk berusaha lebih keras lagi. Terangkat dari tanah dan meraih kekuatan tak terbatas, semua upaya keras itu diinterupsi oleh Asius. Dia memerintahkannya untuk segera berhenti. Dia bilang Sheila telah mencapai puncak tingkat penyihir level rendah, dan dia masih bisa berkembang di masa depan. Namun untuk saat ini, yang dia minta hanyalah agar dia berhenti dan melanjutkannya lain kali. Lagi pula, dia akan punya banyak waktu untuk meningkatkan kemampuannya. Namun untuk saat ini, dia harus berhenti menyerap elemen. Asius sangat yakin bahwa tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan yang luar biasa itu. Namun, upacara kedewasaan Daisy hanya tinggal beberapa hari lagi, dan hanya dalam sebulan, Akademi Sihir akan membuka pintunya untuk para siswa. Jadi Sheila berpikir menjadi penyihir junior tingkat atas tidaklah cukup. Dia harus mendorong dirinya hingga batas maksimal. Semakin kuat, dia semakin besar peluangnya untuk menang. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Nona Lancaster harus memanfaatkan momen ini dan menjadi yang teratas apapun risikonya. Namun melihatnya menderita mengejar sesuatu yang mustahil, Aegis tidak bisa hanya berdiam diri.
Dia merasa harus menghentikannya agar tidak melangkah terlalu jauh. Sheila mungkin bisa menyembuhkan luka, tetapi Dewa Kuno yakin dia tidak bisa menahan rasa sakit seperti ini. Ngomong-ngomong soal rasa sakit, Nona Lancaster sudah pernah menderita sekali karena putra mahkota menemukan sumber sihir hitam. Jadi dia tidak takut pada rasa sakit. Dia hanya takut menjadi tak berdaya lagi. Jadi Asius memutuskan untuk membantunya meningkatkan kemampuan sihirnya. Dia berencana untuk membentuk kembali kekuatan elemen dengan sihirnya dan menyuruhnya mengikutinya, tetapi dia tiba-tiba menolak. Sheila tahu bahwa jika seorang penyihir bergantung pada orang lain, untuk berkembang kekuatan sihir mereka tidak akan stabil. Itulah mengapa dia menolak bantuan apapun saat itu juga. Dan jika Dewa Kuno benar-benar ingin membantunya, dia harus menyimpan bantuannya untuk nanti. Kata-kata itu meyakinkan Asius, dan meskipun berpotensi menimbulkan masalah, dia tetap setuju. Dengan segenap tenaga dan pengorbanan penyihir gigih itu, berusaha mencapai peringkat penyihir menengah tanpa melihat rintangan di jalannya. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga menyelimuti seluruh ruangan, dan gadis yang kelelahan itu langsung ambruk ke pelukan Achilles. Semua penderitaannya tidak sia-sia. Dia langsung melompat dari penyihir menengah bintang 1 menjadi penyihir menengah bintang 3. Sheila Lancaster akhirnya berhasil mencapai level tertinggi penyihir menengah. Kini hanya 1 bintang yang memisahkannya dari Daisy. Dia mencapai batasnya dan langsung ambruk tak sadarkan diri sepenuhnya. Mengubah semua sihir itu menguras habis tenaganya. Achilles akhirnya melihat betapa kerasnya dia bekerja dan memberikan ciuman hangat di dahi kekasihnya yang perkasa itu. Saat dia tidur, Sheila merasa kedinginan. Tetapi begitu Achilles menyentuh dahinya, suhu tubuhnya menjadi lebih hangat. Rasanya sangat nyaman, dia menyukainya. Tiba-tiba, dia merasa baru saja membuat kontrak lain. Ini semua tentang telur itu. Gadis itu tidak tahu apa-apa, tapi sepertinya telur itu akan menetas. Pada saat itu, telur itu retak, dan seekor anak ayam keluar dengan pekikan, sangat senang bertemu ibu dan ayahnya. Sheila dan Achilles terdiam membeku, mencoba mencerna fakta bahwa mereka kini adalah orang tua baru. Anak ayam itu terlalu penasaran, dan bahkan mulai bertanya tentang jenis, bisnis apa yang sedang dilakukan ibu dan ayahnya. Menyadari udara mulai dingin, Dewa Kuno itu menyelimuti gadis itu dengan jaketnya agar dia tidak kedinginan. Lady Lancaster yang marah menyuruh bocah gagah itu untuk berhenti memanggil pemuda itu dengan nama itu. Meskipun mereka berciuman, dia bersikeras tidak ada apa-apa di antara mereka. Situasinya menjadi jauh lebih menarik. Gadis ini adalah penjaga Dewa Kuno. Melihat bayi yang baru lahir itu, Aegis mengira dia hanyalah seekor gagak hitam biasa. Itu sangat menyakitkan hati si kecil dan dia berteriak bahwa dia jauh lebih dari sekadar gagak hitam. Dia adalah Raja Gagak yang agung. Aches berhasil menemukan beberapa informasi bahwa klan yang dulunya menguasai semua binatang buas adalah klan Gagak Hitam. Anggota klan menguasai semua keterampilan dan kemudian mereka mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi naga raksasa. Ditambah lagi gagak kecil itu bisa melemparkan bola api dan dia memamerkan kemampuannya kepada ibunya. Ambisinya begitu besar, seolah dia mengira dirinya adalah naga raksasa penyembur api. Tapi kenyataannya bahkan tidak ada percikan api. Hanya seukuran remah roti bola api yang dimuntahkan gagak itu seharusnya sebesar kota. Jadi dia menyalahkan ibunya karena begitu lemah. Kenyataannya dia masih kecil, mungkin tidak berguna. Tapi begitu lembut dan berbulu halus itulah mengapa Sheila memutuskan memanggilnya Fluffy. Sementara itu, saat bertemu di ruang tamu, Adipati Pangeran kedua menyadari kekuatan sihir Nona Daisy telah meningkat lagi. Pria itu sangat jeli, dan berkat bantuan ayahnya dia berhasil mendapatkan bintang tingkat atas keduanya. Pangeran Arthur berpikir dia sangat berbakat tidak seperti kakaknya yang pecundang. Menurut Daisy, kakaknya hanya perlu menikmati kekayaan keluarga,
sementara sudah waktunya baginya untuk mengambil peran sebagai kepala berikutnya. Keluarga Lancaster dipimpin olehnya. Pangeran kedua akan membantunya mengelola kadipaten di masa depan. Putri sulung Duke tidak tahu kapan Sheila akan kembali ke rumah. Meskipun begitu, Arthur akan tetap di sini dan menunggunya. Dia berencana memutuskan pertunangan hari ini untuk merayakan kontrak. Penyihir muda itu telah menyiapkan hadiah untuk Achias. Dia membeli sesuatu dan meninggalkan hadiah di dalam cincin, menyerahkannya kepada dewa kuno itu. Tiba-tiba emosi berkobar di hati Achias. Dia membenci orang-orang yang telah menyakitinya. Ketika dia terbangun sesaat pun, dia melihat sesuatu yang menggerakkannya. Dia melihat wajahnya yang putus asa dan terkejut dalam cahaya api. Pangeran kedua dan nona muda itu telah menunggu Sheila, dan akhirnya dia kembali ke rumah. Para pelayan sangat menantikan tontonan hari ini. Mereka bilang pangeran kedua datang untuk memutuskan pertunangan. Belum pernah terjadi seorang putri tidak sah menikah dengan keluarga kekaisaran. Sebelum pertemuan, Fluffy penasaran siapa pangeran kedua ini. Dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bertunangan dan apakah dia setampan kakaknya. Sheila bertunangan dengan Arthur karena Daisy dijanjikan kepada putra mahkota, anak mendiang ratu. Setelah kaisar pertama meninggal karena sakit, dia segera menikah lagi dengan wanita lain. Permaisuri saat ini ingin putranya pangeran kedua menikahi seorang duchess. Jadi pertunangan dengan Sheila hanya sementara. Daisy sudah membatalkan pertunangannya dengan putra mahkota. Jadi permaisuri dan pangeran kedua akan ingin menggantikannya dengan Daisy. Tapi Daisy tidak takut apapun. Dan pangeran kedua itu cukup playboy dengan banyak selir. Setelah bertemu Pangeran Arthur, dia memutuskan untuk tidak bertele-tele dan memerintahkan gadis itu untuk menandatangani kontrak untuk mengakhiri pertunangan. Daisy mencoba menenangkan adiknya, tapi Sheila memintanya untuk tidak membuat keributan. Tanpa ragu, dia menandatangani kontrak, akhirnya bebas dari bajingan bermuka dua itu. Kedepannya, jika mereka tidak punya pertanyaan lagi, Sheila akan sangat menghargai jika mereka berdua menjauh dari pandangannya. Arthur sangat kesal karena dia melakukan hal-hal ini hanya untuk menarik perhatiannya. Membela ibunya Fluffy berkata bahwa pangeran itu lagi pula tidak pantas mendapatkan kebaikannya. Burung kurang ajar ini benar-benar membuat Arthur marah besar, jadi dia menuntut untuk tahu dari mana asalnya. Sheila hanya menyeringai saat mendengarnya hampir tidak menoleh untuk melihat mereka. Dia menyuruhnya untuk cepat meresmikan hubungannya dengan adiknya, atau dia akan kehilangan kesempatannya. Arthur mencoba melupakannya, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan gadis itu nanti. Untuk saat ini dia perlu menenangkan diri. Segera kedua saudari itu akan menjadi miliknya. Dia berkata akan melamar kepada Duke dalam suasana formal, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Daisy. Tapi bagi Putri Duke, dia hanyalah orang bodoh yang bermaksud baik. Dia tidak akan menyetujui pertunangan tanpa melibatkan kekuasaan dan uang. Malam itu, banyak hal yang mengganggu pikiran Sheila, tanah adipati panti asuhan pangeran kedua, dan permaisuri. Ditambah lagi di kehidupan sebelumnya, dia sempat melihat sekilas pendapatan kadipaten. Tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang dan memanggil Cannon mengatakan mereka akan melakukan 2 pencurian besar hari ini. Saat patroli mengelilingi area pangeran kedua, Sheila menunggu saat yang tepat dan bersembunyi di balik dedaunan lebat sebuah pohon. Saat mereka membicarakan pangeran dan situasinya, dia menyelinap masuk ke istana tanpa diketahui. Pekerjaan yang dia maksud adalah mencuri semua emas dari bajingan itu dan masuk ke istananya akan menjadi mimpi buruk. Sheila yakin dia tidak mendapatkan uang itu dengan cara yang jujur, jadi uang itu hanya perlu dikembalikan kepada orang-orang yang berhak. Pangeran Arthur sangat gembira. Dia memutuskan pertunangan dengan putri tidak sah itu. Dia akan membeli berlian terbesar yang bisa dia temukan besok. Dia berencana melamar Daisy dengan berlian itu di hari ulang tahunnya, sekaligus mendapatkan dukungan dari adipati wanita.
Di pedesaan sebuah keluarga, rakyat jelata hanya memiliki koin tembaga terakhir mereka. Mereka tidak akan bisa membayar pajak tahunan mereka sesuai dengan hukum baru ratu. Mereka harus membayar setiap tahun, dan jika tidak, mereka langsung masuk penjara. Putri mereka kelaparan hari ini, tetapi ibunya berjanji akan membeli roti besok. Seperti petir di siang bolong, sekantong besar emas mendarat di pangkuan mereka. Sebuah kesempatan untuk bertahan hidup tepat melalui jendela mereka, tanpa menyimpan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Sheila Lancaster mengembalikan uang itu kepada rakyat, menjaga identitasnya, tetap rahasia seperti Robin Hood. Dia bimbang tentang apa yang harus dilakukan dengan uang pangeran kedua, dan dia akan merasa sangat bersalah jika mengambilnya. Seorang gadis selalu bisa menemukan cara lain untuk mencari nafkah jika memang harus. Sumbangan Duke ke panti asuhan tidak cukup untuk memberi makan anak-anak ini. Setiap hari para suster berdoa agar Tuhan berbelas kasih dan membantu mereka agar anak-anak ini tetap kenyang. Tiba-tiba Shuai masuk ke kuil dengan membawa banyak koin, mengatakan seorang suster malaikat memberikannya kepadanya. Ternyata ada kantong-kantong uang berserakan di jalan, ditinggalkan oleh seorang malaikat. Anak-anak meminta buku-buku baru. Dengan uang sebanyak ini, para suster bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kemudian tersembunyi di antara koin-koin mereka, menemukan sebuah amplop berisi pesan dan memutuskan untuk membaca isinya. Begitu suster kepala mengetahui kebenarannya, dia menyatakan mereka harus segera membawa anak-anak dan pergi ke tempat yang aman sekarang. Sepertinya Sheila akan sangat sibuk besok. Dia harus mengikuti ujian masuk Akademi Sihir. Setelah menyelesaikan tugas, dia melapor kepada putra mahkota bahwa dia telah melakukan seperti yang diminta. Fakta bahwa dia hanya membutuhkan 1,5 hari membuat Liu penasaran, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Senjata sihir yang ingin diperbaiki. Yang mulia benar-benar terlihat seperti baru. Sheila memutuskan untuk bertanya, untuk apa dia membutuhkannya. Dan saat itulah sang guru memintanya memanggilnya Leo. Gadis itu mengenali simbol itu dari buku-buku kuno. Itu adalah rune sihir yang digunakan pada makhluk hidup. Alkimia seharusnya hanya digunakan pada benda mati. Menggunakan alkimia pada makhluk hidup dilarang. Itu adalah seni gelap. Rela menyerahkan benda itu karena dia percaya pada pangeran. Nona Lancaster ingin tahu di mana dia berencana menggunakannya. Saat itu juga, Leo menghancurkan benda itu dengan sekali tekan. Dia hanya ingin memastikan dia benar-benar bisa membuatnya. Putra mahkota telah mencoba memulihkan senjata sihir itu selama 10 tahun, tapi dia tidak berhasil tanpa cahaya itu. Sekarang dia tahu alasannya, tapi pertama-tama dia ingin tahu apakah gadis itu tahu mengapa penciptanya sangat sedikit. Sheila pernah mendengar bahwa banyak alkemis menjadi gila dan terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat buruk. Tapi kenyataannya merekalah yang melanggar aturan menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan. 20 tahun yang lalu, ketika kekacauan itu terungkap, Kaisar menyatakan perang terhadap para alkemis dan hampir semuanya musnah. Alkimia telah merosot sejak saat itu praktis mati. Jadi sekarang mereka menyebut orang-orang baru itu pencipta untuk membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Sheila mengatakan bahwa para pencipta hanya bisa bekerja dengan benda, tidak boleh mengutak-atik makhluk hidup. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tidak tahu urusan yang mulia. Jika dia membutuhkannya nanti, maka mereka bisa membicarakan pendaftaran Sheila. Leo berbicara dengan kepala sekolah dan mengetahui dia tidak perlu mengikuti ujian masuk, tapi dia masih perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti tes tingkat sihir sebelum dia bisa memulai. Tidak mungkin surat penerimaan ke Akademi Sihir. Inilah tempat yang selalu diimpikan Sheila untuk didatangi. Setelah itu, Leo memanggil asistennya untuk memastikan tidak ada yang mengetahui tentang kemampuan sihir Sheila. Dengan begitu, dia akan aman sampai dia masuk akademi dan kemudian dia akan memastikan dia terlindungi. Pangeran, dia juga mengirim salah satu anak buahnya
ke upacara kedewasaan Adipati. Beberapa hari kemudian, Leo jelas khawatir akan keselamatan Sheila, tapi dia ingin mengurus adik laki-lakinya dulu. Keesokan harinya Pangeran kedua mengetahui bahwa tidak ada satupun koin emas yang tersisa di perbendaharaan. Dia segera memerintahkan pencarian pencuri di seluruh kota dan agar mereka dieksekusi pancung setelah tertangkap. Saat itu juga para pelayan bergegas masuk ke kamarnya dengan panik membawa kabar buruk. Ternyata sesuatu terjadi di panti asuhan yang dikelola oleh Yang Mulia dan Adipati. Semua anak-anak sudah tidak ada, direktur juga memasang poster yang menuduh Adipati menggelapkan dana panti asuhan. Ada kekacauan di jalanan. Semua orang tahu, orang-orang ngeri membaca bahwa Adipati dan Pangeran kedua mencuri uang untuk diri mereka sendiri dan direktur serta wakilnya melarikan diri. Jadi Adipati memerintahkan mereka untuk menulis bahwa telah terungkap bahwa direktur panti asuhan telah melarikan diri dengan uang yang disumbangkan oleh Adipati. Dia memerintahkan pencarian mereka diorganisir di ibu kota-kota tetangga dan desa-desa mencari sampai ke pelosok dan menghukum semua yang terlibat. Tapi berita besarnya adalah Adipati ingin semua orang tahu bahwa hati nurani Nyonya Bos menguasainya dan dia mengakhiri hidupnya. Ulang tahun ke-18 Daisy adalah acara tahunan, jadi kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Tak lama kemudian, hari besar itu tiba, semua orang merayakan kedewasaan Daisy dan seluruh perkebunan dihias untuk para tamu. Hari ini Daisy membuat gaun untuk kakaknya agar dia tidak sedih karena pertunangan yang batal dan bisa menikmati pesta. Untuk pertemuan penting seperti ini, kakak perempuannya selalu mewariskan pakaian lamanya. Ketika bangsawan lain melihat Sheila, mereka tahu dia mengenakan pakaian bekas Daisy, jadi mereka tertawa. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Jadi ayah dan kakaknya memberinya pakaian bekas untuk menghemat uang. Orang-orang benar-benar mudah tertipu percaya apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sheila yang tak berdaya juga bahagia. Dulu waktu dia masih kecil, ayahnya mengatakan sesuatu yang melekat padanya seperti duri, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia bilang, jika kamu memberi nasihat pada hewan, dan hewan itu benar-benar mendengarkan, dijamin akan bahagia. Jika tidak, dia akan menderita dan menjalani hidup yang sengsara. Jadi Duke Jared ada di sini untuk membantunya. Tapi sekarang Sheila mengerti, mereka tidak membicarakan domba. Mereka membicarakan dia dan adiknya. Ayahnya memperlakukan mereka sama. Yang Mulia menganggap putri sulung keluarga Lancaster sebagai salah satu pewaris yang harus bersinar hari ini. Dia memutuskan untuk melewatkan upacara dan hanya menonton dari pinggir. Dalam perjalanan ke Capitol Vivalina, cucu Marcus Campbell mengatakan dia tidak tahan dengan Duchess Daisy. Lebih dari segalanya, dia harus pergi ke upacara itu. Karena para bangsawan dan keluarga mereka akan membawa pewaris mereka, menurut Marquis Campbell, perayaan ini sangat penting. Ini akan menentukan apakah keluarga dapat melanjutkan warisannya. Di perjamuan semua orang mengagumi putri cantik Duke. Mereka pikir dia orang baik, ditambah dia punya sihir juga. Mereka bilang putri sulung mencapai bintang kedua dari penyihir tingkat tinggi. Masa depannya terlihat cerah. Dia dan Amy belum bertemu sejak kelulusan. Viscountess membelikan adiknya sepasang anting yang indah. Daisy pasti akan sangat menyukai hadiah ini. Dia berjanji akan membantu adiknya belajar untuk ujian setelah sekolah dimulai. Vivilina memutuskan untuk menjauhi wanita-wanita bermuka dua itu. Mereka membuatnya merasa jijik. Tapi kemudian dua pangeran muncul dan semua orang memperhatikannya. Jarang sekali melihat mereka berdua di pesta yang sama. Pangeran kedua berencana melamar gadis yang berulang tahun malam ini. Dan dia berharap Liu tidak akan mencoba merebutnya kembali. Namun putra mahkota yakin bahwa pria ini memiliki selera yang sangat buruk dan penglihatannya pasti juga sudah rusak. Tetap saja bagi Arthur, Daisy sang bangsawan Duchess bagaikan seorang dewi. Dan dia berpikir
Sheila yang menjijikan itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Sepertinya dia sedang membicarakan gadis yang muncul di perjamuan dan membuat semua orang terpukau dengan kecantikannya. Para tamu semua mengatakan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia pasti seorang putri dari negeri ini. Ketika Sheila tiba, dia meminta maaf karena terlambat mengatakan para pelayan tidak menunjukkan jalannya. Melihat adiknya tidak mengenakan gaun lamanya, Daisy tertegun. Dia berpikir Sheila seharusnya berada dalam bayang-bayang di bawah sorotannya. Para tamu mengenali putri tidak sah Duke seorang anak haram, tapi dia tumbuh cantik, yang merupakan satu-satunya kelebihannya. Gosip pertengkaran, semua itu terjadi karena Sheila ada. Dulu dia seorang pengecut, tapi sekarang dia tak kenal takut. Pujian hinaan, semuanya sama saja. Bahkan penilaian mereka tidak berarti apa-apa bagi gadis itu. Dia terlahir kembali dalam tubuh dan jiwa, jadi semuanya berbeda sekarang. Daisy khawatir kenapa adiknya belum datang, tapi sekarang dia lega. Dia telah memperhatikan perubahan pada adiknya. Anting-anting itu sebuah benda ajaib bernilai sangat mahal, belum lagi gaun mahal itu. Melihat putri bungsu Duke datang mengenakan anting-anting mahal, Amy memutuskan untuk mencari tahu hadiah apa yang disiapkan Sheila untuk Daisy. Ternyata Sheila akan memberikan hadiahnya setelah perayaan selesai, dan itu akan jauh lebih berharga daripada anting-anting itu. Akhirnya tiba saatnya untuk memulai perayaan ulang tahun. Pertama-tama, Duke Lancaster mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang. Upacara kedewasaan di Kadipaten adalah tarian ritual untuk menghormati leluhur. Sepertinya jika Daisy dinobatkan sebagai kepala keluarga berikutnya, sorotan akan tertuju padanya dan dia akan dinobatkan, kau tahu. Simbol pekerjaan itu muncul entah dari mana. Asia masuk dan mengatakan tidak mungkin gadis ini bisa diakui. Dia menggunakan semacam sihir penyamaran sebelum dia muncul. Sheila adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Dan menurut pria besar itu, adiknya membawa kehidupan dua Lancaster. Jadi para leluhur tidak akan setuju dengan itu. Sejujurnya Achilles menyihir mata majikannya dengan sihir yang bisa melihat roh di dekatnya. Mengetahui Daisy membawa beberapa jiwa Lancaster, Sheila akhirnya mengerti. Ada dua roh yang terperangkap di dalam tubuh adiknya. Masalahnya di kehidupan sebelumnya para leluhur memilih Sheila. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kakaknya merencanakan semuanya? Dan apakah ayah mereka terlibat saat itu juga? Mahkota simbol kepala keluarga Lancaster berikutnya memilih Sheila yang cemerlang. Kekuatan sihir melonjak, dia merasakannya di sekujur tubuhnya, dan tepat di depan semua orang, dia menjadi pewaris keluarga. Kekuatan sihir yang dulu mengalir di tubuhku, seperti cairan kini, telah mengeras menjadi sesuatu yang padat. Ini seperti mineral, tepatnya seperti sumber kekuatan sihir yang dicuri Daisy dan pangeran kedua. Di kehidupan kami sebelumnya dengan marah, Duke menyatakan upacara akan dilanjutkan sesuai rencana. Tapi apapun yang terjadi, Sheila tidak akan pernah menjadi pewaris. Setelah semua perlawanan lenyap, Daisy yakin Lancaster akan menjadi miliknya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bahan tertawaan. Tapi pewaris yang baru dinobatkan itu tahu persis apa yang diinginkan kakaknya, dan dia tidak terlalu peduli siapa yang berkuasa. Masih ada keluarga, dan saat ini dia senang memberi kakaknya kesempatan untuk menjadi pewaris. Dia bahkan akan menempa senjata sihir untuk membantu membuat keluarga semakin kuat. Pada saat itu, Daisy bahkan tidak bisa membayangkan apa yang direncanakan kakaknya. Tapi itu sebenarnya hadiah dari Sheila. Jadi dia menawarkan kakaknya untuk berlutut agar dia bisa menobatkannya. Seketika sihir spasial menyelimuti seluruh area di sekitar mereka, menciptakan angin puyuh sihir. Oke, itu lebih baik. Tapi Daisy masih memutar otaknya tentang bagaimana kakaknya tahu sihir spasial. Lagi pula, jika dia sudah tahu segalanya, kenapa dia masih mencoba menyerahkan mahkota kepada kakak perempuannya? Bagaimanapun juga, terlepas dari rencana, semua orang mahkota itu menolak Daisy tepat di depan semua tamu.
Sejuta pertanyaan membanjiri pikirannya. Dia pikir dia sempurna, tapi Sheila sang terpilih mengacaukan segalanya. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk menjelaskan bahwa dia dulu juga bingung. Tapi setelah mengetahui Daisy, yang sebenarnya semuanya jadi jelas. Putri bungsu Duke bersedia memberikan gelar kepala keluarga karena dia berencana memusnahkan keluarga Lancaster. Dan bersamaan dengan itu, Sheila akan mengakhiri hidup kakaknya yang pernah membawanya pada kematian yang kejam. Panik Duke berteriak bahwa ini sama sekali tidak terdengar, seperti permintaan maaf yang dijanjikan putri bungsunya. Namun gadis itu bahkan belum yakin apakah dia harus meminta maaf. Dan bukan ayahnya saat dia berusia 6 tahun, Jared mengirim orang untuk membawanya ke kadipaten. Sheila salah besar, mengira dia telah menemukan keluarga orang-orang yang peduli padanya. Tapi pada akhirnya, ayahnya yang disebut-sebut itu hanya ingin memanfaatkannya. Mendengar putrinya membantah seperti itu, Duke menganggap itu sudah kelewatan. Ini terakhir kalinya Sheila memanggilnya ayah, karena Duke Lancaster tidak pantas mendapatkan gelar itu. Lagi pula Jared dan ibunya melahirkannya, lalu membuangnya di pegunungan. Menurutnya, ibunya membawanya pergi tanpa izin, dan dia terus mencarinya sejak saat itu. Sangat khawatir melakukan segalanya untuk putri kecilnya. Sheila tidak akan termakan cerita sedih omong kosong itu. Dia tidak percaya sepatah kata pun dan menyuruh ayahnya untuk menutup mulutnya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Duke tahu apa yang dia lakukan dan dia tidak punya waktu untuk berpura-pura jadi keluarga dengannya. Dia membongkar dana gelap rahasia Lancaster dan semua orang tahu Duke dan pangeran kedua menggelapkan semua uang dari panti asuhan. Putri bungsu Duke akhirnya menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya ayahnya. Dan dia pikir dia tidak akan hidup lama lagi dalam dunianya sendiri. Di dalam ring Achilles, menyuruhnya pergi mengatakan, tempat seperti ini tidak layak untuk tetap tinggal. Kemanapun Sheila ingin pergi, dia akan selalu bersamanya. Dia sudah menduga hal itu, itulah sebabnya dia meminta dewa kuno untuk memberinya belati sejak awal. Begitu senjata itu ada dalam genggamannya, gadis itu mengumumkan bahwa semua orang akan menyaksikan kejadian besar pada upacara hari ini. Memanggil para dewa di atas dan iblis di bawah dia, penyihir muda, Sheila memutuskan ikatan darahnya dengan Duke Lancaster. Dia tidak akan punya urusan lagi dengan siapapun dari kadipaten Lancaster. Sebagai simbol kebebasannya dari keluarga dan perpecahan dalam garis keturunan Lancaster, patung suci itu hancur berkeping-keping. Wajah Duke diliputi kebingungan, tetapi tidak mungkin dia akan membiarkan putrinya meninggalkan wilayah Lancaster. Tapi putra mahkota menghalangi jalannya, mengingatkannya bahwa Sheila sudah mengucapkan sumpah darah. Lagi pula Duke masih belum menjelaskan kemana semua uang itu pergi, jadi Leo yakin dia tidak akan lolos begitu saja. Sementara itu, tetap pada rencananya Sheila memanjat lengkungan dan meminta Fluffy untuk memberinya gambaran medan. Pasukan burung siap siaga, siap melindungi mundurnya sang bos. Tiba-tiba asap hitam tebal memenuhi udara. Sihir kuno kabut tebal, sebuah cara untuk menghilang tanpa jejak. Ketakutan setengah mati. Adipati Lancaster memerintahkan anak buahnya untuk bergerak menangkap Sheila dan menghentikannya melarikan diri dari tanah Lancaster. Pelayan menyarankan Putri Adipati kembali ke kamarnya, tetapi pikiran Daisy dipenuhi oleh sihir langka kakaknya. Sekarang dimanapun Sheila berada, gadis itu pasti akan melenyapkannya. Perayaan berakhir lebih awal. Adipati ada urusan penting, jadi kepala pelayan mengantar para tamu keluar. Lain kali putra mahkota pasti akan mengajak Sheila berdansa. Mereka akan bertemu di akademi. Siapa sangka ada yang bisa membuat Daisy tahu diri. Viviana akan memberitahu semua orang di akademi tentang ini. Gaun Sheila sangat tidak nyaman hari ini. Tapi dia harus segera menemui Fluffy. Tapi Aegis yakin bola bulu kecil itu bahkan tidak diperlukan. Dia sendiri bisa memastikan majikannya bisa melarikan diri dengan aman. Sheila menangani semuanya dengan cekatan.
Tuhan mungkin bosan setengah mati sekarang. Para penyihir Adipati sedang memburu putri keduanya, masih berharap bisa menyeretnya pulang. Tapi mereka tidak bisa memaksanya. Mereka harus menghadapi kenyataan. Dia tidak lagi menjadi gadis kecil Adipati. Tanda energi ini jelas sihir tingkat tinggi, jauh melampaui kemampuan Daisy. Kaisar telah memerintahkan para penyihir untuk membawa kembali nona muda itu bagaimanapun caranya. Keadaan terlihat suram. Untungnya, Sheila melihat Fluffy di antara pepohonan rindang dan dia menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Sepertinya ini hanya makhluk sihir tingkat rendah. Mereka tidak akan punya kesempatan melawan para penyihir itu. Tapi bagi Fluffy itu hal kecil. Satu-satunya yang penting adalah menjaga majikannya tetap aman. Atas perintah komandan mereka, burung-burung itu berkumpul dan melancarkan serangan udara besar-besaran. Fluffy tidak khawatir sama sekali. Mungkin mereka tidak mengalahkan para penyihir itu, tapi mereka pasti membuat para penyihir itu kehilangan fokus. Gadis itu sangat terkejut dengan gerakan itu. Dia kehilangan pegangan dan jatuh dari pohon. Untungnya, Aegis merasa dia dalam masalah dan datang membantu. Sekarang, mereka harus segera pergi dari sini. Dia berpikir, jika mereka kabur sekarang, orang-orang yang memburu Sheila pasti akan kembali mencarinya. Sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Para penyihir Duke terpaku di tempat. Seolah-olah kaki mereka terpaku ke tanah. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membereskan para berandal yang mengganggu rencana dewa-dewi kuno ini. Sheila mengira orang-orang itu cukup cepat, tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat satupun dari mereka. Dia langsung sadar bahwa Fuzzy pasti sudah membereskan mereka. Semuanya berjalan lancar sekarang. Hal terpenting bagi Aegis adalah wanitanya aman. Musuh-musuh mundur, jadi dia siap pergi kemana saja bersamanya. Sheila jadi salah tingkah karena terlalu dekat dan langsung menjauh. Dia memutuskan untuk kembali ke akademi. Fuzzy kembali saat itu juga, tapi gadis itu melihat ke arah lain. Dia merasa tempat ini sangat akrab. Sepertinya Sheila pernah tinggal di sekitar sini saat kecil. Dengan terungkapnya bisnis gelap Duke di upacara itu, pangeran pertama yakin mereka seharusnya pergi lebih cepat. Dia tidak khawatir dengan si rubah tua itu. Itulah mengapa dia berpikir pertunangan dengan Sheila harus terjadi. Arthur berencana membawanya kembali ke Lancaster agar dia bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Pada akhirnya, semuanya akan jadi miliknya. Dan sejujurnya, dia tidak pernah menyadari betapa cantiknya Sheila. Berkeliaran di tempat aneh ini, Asius menyadari ada jejak sihir yang sangat samar. Itu adalah lingkaran sihir yang menghalangi orang masuk. Dan menilai dari jejak yang tersisa, mungkin sudah lebih dari 1 dekade. Rumah tempat Sheila tinggal saat kecil sebenarnya ada di sini, jauh di dalam hutan misterius ini. Tempat dia menghabiskan masa kecilnya sendirian, terpatri dengan bau yang khas. Perasaan hampa yang luar biasa. Melangkah masuk gadis itu, melihat sebuah foto di atas meja, seolah sudah ada di sana selamanya. Ibunya meninggalkan rumah kecil ini untuknya. Dia tinggal di sini sepanjang masa kecilnya. Sheila tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Dia pikir ayahnya punya foto, tapi ini satu-satunya. Terkadang, dia bertanya-tanya mengapa mereka membawanya ke dunia ini. Kemana ibunya pergi, apakah dia masih hidup? Benarkah dia adalah beban, bahwa ibunya tidak menginginkannya? Jelas ibunya sangat mencintainya. Rumah ini dan pegunungan di sekitarnya diselimuti lapisan perlindungan sihir. Bahkan seorang Archmage pun akan tersesat dan tidak bisa masuk. Ini sihir tingkat tinggi, tapi penyihirnya mungkin lemah saat itu. Sudah lebih dari 10 tahun, tapi sihirnya masih ada di sini. Jadi ibu Sheila pasti mencintainya. Kini gadis itu akhirnya mengerti dan air mata mulai menggenang di matanya. Dari apa yang dia dengar, Asius hanya menahan napas. Dia tidak terlalu pandai menghibur orang, tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, cahaya bulan sangat indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajaknya menari. Air mata langsung mengering dan senyum merekah di wajah Sheila. Itu pertama kalinya ada yang mengajaknya menari. Asius menganggapnya suatu kehormatan
bahwa majikannya akhirnya meninggalkan tempat yang sangat dibencinya itu. Merasakan tubuh dingin sang dewa gadis itu, mengira itu hanya karena dia hanyalah jiwa. Menatap matanya dia berkata, dia pasti akan menjadi lebih kuat, dan kemudian dia akan menghidupkannya kembali. Tapi makhluk surgawi itu menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Cukup, lakukan apa yang dia inginkan. Hembusan angin menyapu hati sang pahlawan wanita dan masuk ke dalam jiwanya. Itu adalah angin kebebasan. Dia kembali mengendalikan hidupnya. Sebuah bintang jatuh. Itu adalah bintang musim panas, yang berarti musim panas secara resmi tiba pada tanggal 1 setiap 3 bulan. Sebuah bintang mendarat melambangkan pergantian musim. Tiba-tiba, sebuah kubah ajaib mengelilingi mereka. Sheila langsung tahu itu adalah buku sihir. Di kehidupan sebelumnya, buku itu pasti ada dalam koleksi Duke. Ditambah lagi halaman pertamanya hilang. Entry yang mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 kepada Sheila. Duke Lancaster sudah mengirim 5 Archmage untuk menjemput Sheila. Dia bilang Sheila kesal karena Daisy. Jika mereka tidak akur, kita butuh strategi baru. Sejujurnya, Daisy berencana mencuri sihir adiknya dan menyerap kekuatannya. Sheila bukan orang yang mudah ditindas sekarang. Meskipun level sihirnya masih lebih rendah dari Daisy, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam kasus itu? Putri sulung Duke memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan berlatih. Jika Tuan Muda dan Nyonya Muda masih hidup hari ini, tidak akan seperti ini. Musim semi akhirnya tiba. Waktunya pergi ke akademi. Lady Lancaster selalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ibunya masih hidup? Dia bersumpah akan memberikan segalanya. Sheila tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Mengapa ibunya meninggalkan Lancaster atau kemana dia pergi? Pada akhirnya gadis ini haus akan ilmu pengetahuan. Tapi sekarang dia harus segera bergerak. Aces menyadari dia tidak memakai cincinnya dan memerintahkannya untuk memakainya kembali dan terus memakainya. Dia sudah terlalu lama di sini. Dia kehabisan tenaga, jadi sekarang dia hanya melayang. Sheila menyarankan dia kembali ke dalam cincin untuk mengisi ulang tenaga. Tapi bahkan sebagai roh dewa itu keras kepala. Dia khawatir ada makhluk ajaib yang akan muncul di jalan dan menelannya bulat-bulat. Sheila bilang dia tidak selemah yang terlihat. Di dalam cincin makhluk langit itu bisa pulih lalu keluar lagi. Itu masuk akal, jadi Agis setuju untuk beristirahat sebentar di dalam cincin. Ternyata dia menulis buku ini sendiri. Buku itu berisi dasar-dasar sihir yang harus dibaca Sheila. Ukuran inti sihir seseorang adalah sesuatu yang mereka bawa sejak lahir, tetapi konsentrasi kekuatan meningkat seiring pertumbuhan mereka. Lebar dan kekuatan inti sihir juga menentukan kekuatan mentah sihir yang bisa mereka tampung. Pangkat tinggi tidak ada gunanya jika kekuatan sihirmu rendah. Penyihir berpangkat lebih rendah pun masih bisa menghajarmu. Yang Sheila pelajari di kelas sihir adalah bahwa level sihirmu bergantung pada bentuk sumbermu, tapi itu tidak dijelaskan secara gamblang. Jadi ini pasti maksudnya. Terakhir kali Sheila berpikir yang perlu dia lakukan hanyalah menyerap lebih banyak sihir. Tapi sepertinya memurnikannya adalah pilihan yang lebih tepat. Terakhir kali dia naik pangkat, dia merasakan sentuhan dingin di dahinya. Lembut dan agak lengket, mungkin itu Aegis. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa dia menciumnya dan apakah dia terlalu banyak membantunya? Gadis itu sangat berharap dia hanya membantunya berkembang. Itulah mengapa ada ciuman di dahi. Setengah bulan kemudian, di kota Regali, persiapan ujian sedang gencar-gencarnya. Sheila muncul dengan ketakutan. Sang adipati mungkin mengirim seseorang untuk mengejar putrinya. Dalam perjalanan ke akademi, dia tidak akan selamat. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah keheningan alun-alun. Beberapa pria mengklaim dia tidak punya hak untuk mengikuti ujian akademi. Dengan seringai bangsawan itu merebut kartu masuknya mengatakan itu miliknya sekarang. Tuan Bard adalah keponakan permaisuri dan dia tidak ingin orang rendahan sepertinya belajar bersamanya. Dengan putus asa gadis itu berkata,
dia sudah lulus ujian dan mendapatkan kartu masuk itu. Akademi Kekaisaran adalah impiannya. Secepat kilat Fluffy merebut kartu pas dari tangan si brengsek dan dengan setia membawanya kepada pemiliknya. Sekarang kartu pas itu ada pada Sheila, jadi itu sah miliknya. Para pria itu mengira gadis ini sudah benar-benar gila, mengancam keponakan kaisar seperti itu. Namun yang terpenting, gadis itu memastikan Bart tidak menyentuh murid kecil itu. Menurutnya kota ini adalah untuk Akademi Kekaisaran dan keributan bisa menarik perhatian guru-gurunya. Dan kepala sekolah tidak peduli apa latar belakangnya, siapapun yang lulus ujian bisa masuk ke sini. Itu adalah keputusan bersama kepala sekolah dan Kaisar dan Sheila. Yakin pria ini tidak bisa menentang mereka. Bart menganggap itu omong kosong belaka. Jadi dia memutuskan untuk tetap memberi pelajaran pada gadis itu. Bencana berhasil dihindari dan murid kecil itu akhirnya berterima kasih kepada penyelamatnya. Sheila tidak menganggapnya apa-apa, jadi dia mengajak adik kecilnya ke kafe dan menyuruhnya makan sepuasnya. Murid itu merasa berhutang budi pada gadis cantik itu karena telah membantunya mendapatkan kembali kartu pasnya dan bahkan mentraktirnya makan. Ternyata Sheila tahu bahwa Shellyu lulus sertifikasi sihir. Dia adalah penyihir junior bintang 3 pada usia 12 tahun. Daisy hanya seorang penyihir junior bintang 2 pada usia itu, dan dia juga menggunakan sumber daya Duchess. Dulu mereka hanya menerima bangsawan ke akademi, tetapi sistem itu sedang dihapus, dan sekarang bangsawan harus mengikuti ujian. Banyak bangsawan yang kesal karena harus bersaing dengan rakyat jelata, tetapi hanya mereka yang berpikiran sempit yang berpikir seperti itu. Tiba-tiba Shiloh memutuskan untuk bertanya mengapa kakaknya tidak takut pada pria itu. Kartu pasnya dicuri, dia sangat marah, tetapi tangan dan kakinya tidak mau menurut, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sheila berpikir membuatnya jera adalah salah satu cara. Orang-orang hanya mencoba mengintimidasi dan mengancam orang lain karena mereka tidak percaya diri. Mereka ingin ditakuti. Begitu kau menemukan titik lemah mereka, mereka akan hancur seperti es di mata gadis kecil itu. Sheila adalah pahlawan sejati. Saat Shiloh besar nanti, dia ingin menjadi persis seperti Sheila. Dewan penerimaan di Akademi Kekaisaran praktis memberinya izin masuk. Seketika itu juga izin masuk ke Akademi Kekaisaran dengan semua sumber daya dan arsipnya hanya dengan 10 koin emas. Shiloh tahu itu palsu, jadi dia tidak berlama-lama di sana. Tapi di antara mereka yang ditawari izin, dia melihat wajah yang familiar. Sudah pasti Andre. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan kamera dan memotret berandalan yang mencoba menjual izin kepadanya. Perbuatan itu sudah didokumentasikan. Jika anak itu terus melakukannya, Andre akan melaporkannya ke akademi dan para penjaga. Wajah bos berseri-seri saat melihat Sheila. Dia sangat gembira. Leo memberitahunya bahwa Sheila datang untuk menyelamatkan departemen kerajinan mereka. Pada dasarnya, dia adalah penyelamat departemen mereka. Mendengar itu, penyihir wanita itu mendapat firasat buruk. Seminggu yang lalu, saat departemen kerajinan di ambang penutupan, Leo menyebutkan seorang siswa baru akan datang semester ini. Hanya Leo Bowen dan bos yang tahu Sheila akan pindah ke sana. Sekarang Andre memutuskan untuk mengawal Nona ke Bowen. Dia berada di dekat sana dan bertanggung jawab atas penerimaan siswa. Bowen berada di sekolah Pidato Roh dan dia adalah presiden Dewan Mahasiswa. Andre senang menyerahkan orang yang sangat dibutuhkan Leo. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Sheila dan menunjukkan surat rekomendasi dari direktur. Ternyata Leo selalu membicarakannya. Bowen senang akhirnya bisa bertemu langsung dengannya. Salah satu siswa mengeluh bahwa gadis baru itu masuk tanpa ujian. Tapi ketua OSIS menunjukkan sebuah surat karena tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkan surat itu. Siswa itu mengatakan padanya untuk tidak bermimpi bisa masuk tanpa bukti. Mendengar itu beberapa nona bangsawan ikut menimpali setuju dengannya. Sejujurnya Sheila sebenarnya ingin mengikuti ujian. Dia penasaran bagaimana ujian itu dilaksanakan.
Jadi nona bangsawan itu menyarankan dia untuk ikut saja tanpa basa-basi dan mengatakan padanya untuk tidak mengharapkan bantuan dari senior. Ketua OSIS mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir karena siapapun yang dijamin Leo tidak mungkin gagal. Karena SS sangat percaya diri, Sheila menyarankan mereka bertaruh apakah dia akan lulus ujian atau tidak. Jika pendatang baru itu lulus, dia akan mendapatkan 1.000 emas, tetapi jika dia gagal, dia berutang 1.000 emas kepada mereka. Salah satu siswa tiba-tiba bertanya-tanya, mengapa saudari Lemon tidak menyuruh pendatang baru itu mengikuti tes tingkat sihir? Pertama, dia adalah putri tidak sah keluarga Daisy, jadi tidak heran dia akrab dengan senior Leo dan selalu bergaul dengan kedua senior itu. Dan dengar ini, Daisy tadi pagi mengatakan bahwa si darah lumpur itu hanyalah seorang murid penyihir, mungkin hanya menumpang ketenaran Leo. Baiklah semuanya yang akan mengikuti tes, masuk ke aula ujian secara berurutan dan pilih item sihir kalian. Pilihan siswa akan memengaruhi nilai akhir mereka, jadi mereka harus memilih dengan bijak. Ditambah lagi, jika seorang siswa lulus, mereka bisa menyimpan item sihir itu. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan datang, dan Sheila tidak tahu apa ujian selanjutnya. Item sihir berkualitas tinggi bisa berguna, tapi dia memutuskan untuk memilih yang paling cocok untuknya. Matanya tertuju pada sesuatu yang tampak seperti bongkahan batu bulat, sebuah potongan yang lumayan padat kokoh dan juga ringan. Tapi itu bukan sekadar batu seperti yang terlihat sekilas, itu adalah mineral asli yang berhasil diubah bentuknya oleh Sheila dan plastisitasnya juga tidak masalah. Di lokasi ujian kedua, kamu bisa memilih 1 dari 6 ujian dan semuanya berbeda. Beberapa ujian ini bisa mengancam nyawa. Jadi jika kalian ingin mundur para kandidat, jalan yang kalian lalui adalah jalan kembali. Mendengar mereka benar-benar bisa mati di sini membuat para siswa ketakutan, dan mereka mulai berpikir untuk kembali. Sheila berencana memilih yang paling kanan. Simbol-simbol di sana memiliki arti yang berbeda. 5 simbol pertama adalah senjata sihir, pandangan jauh penjara, bawah tanah mantra, dan penyembuhan. Tapi dia tidak tahu apa arti simbol terakhir. Mereka bilang itu adalah tantangan yang sangat sulit. Dalam 10 tahun terakhir, hanya Daisy dan Leo yang berhasil mengalahkannya. Dan Leo hampir mati di sana. Karena Daisy berhasil melewatinya, yang terkenal keras kepala Sheila akan memilih pintu itu. Kabar di dek observasi adalah siapapun yang berani memilih ujian itu, entah dia jenius atau benar-benar bodoh. Jika dia memang sehebat itu, lalu pertanyaannya, mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Namanya Sheila. Ujian dimulai begitu dia melangkah melewati portal ruang waktu. Ujian ini hanya untuk 1 orang, jadi Fluffy harus tetap di luar. Saat itu juga, koneksi dengan Sheila terputus. Lapisan penghalang di sekitar cincin. Acius menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah penghalang jiwa. Sebuah batas yang memutuskan jiwa dari semua kontak dengan dunia luar. Dia terjerumus ke dalam kedalaman pikirannya sendiri. Ujian ilusi ini akan mengungkap ketakutan terdalam dan tergelapnya. Jika dia tidak keluar, dia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Dia akan tamat. Kemarahan, kebencian, amarah, ganas yang membara gila-gilaan yang tidak akan padam, tidak bisa dijinakkan, mencekiknya sampai mati. Adik perempuannya yang berjanji akan selalu ada seorang pembohong dan munafik sejati. Adiknya yang tidak pantas mendapat belas kasihan, membebani Sheila dengan penderitaan dan rasa sakit membakar tubuhnya hingga hangus. Daisy kesayangan semua orang yang ingin mencuri sihirnya. Seolah dia ada di mana-mana, Sheila sudah membayangkan membunuhnya jutaan kali. Jadi melakukannya secara nyata tidak begitu menakutkan lagi. Semua ini hanya agar aku akhirnya bisa menemukan kedamaian di hatiku. Kepalaku dipenuhi dendam. Dan satu hal yang jelas, itu tidak cukup. Gadis itu benar-benar melayang. Dia praktis sudah setengah jalan menuju alam baka. Tersesat dalam fantasi mimpi buruknya,
Sheila mendengar sebuah suara terus-menerus memanggilnya. Tempat dia berakhir berbau darah. Gunungan besar mayat-mayat yang membusuk. Bau darah menyengat mata, dan hidungmu begitu kuat hingga kau tak bisa bernapas mencekikmu. Pemandangan mengerikan dan bau menjijikan itu membuat Sheila muntah. Cukup untuk membuat siapapun gila. Saat itu juga suara Aegis terdengar. Gadis itu terjebak di dalam penghalang dan dia tidak bisa menjangkau jiwanya. Sekarang Sheila sudah kembali bersama kita, mereka akhirnya bisa bicara. Achias menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik. Temukan titik paling terang dan memperingatkannya bahwa dia akan mati jika tidak keluar dari sana. Sambil menyipitkan mata gadis itu melihatnya. Jalan keluar dari penghalang yang harus dia hancurkan. Memikirkan bagaimana dia ingin hidup. Untuk hidup dengan baik, Sheila melepaskan tongkat sihirnya untuk menghancurkan tempat ini. Dan cahaya yang membanjiri langsung mengungkapkan semua kenangan hidupnya. Seperti tayangan slide sihir Nona Lancaster melonjak. Itulah keindahan sihir cahaya. Setiap tindakan memicu pertumbuhannya. Mungkin untuk inilah dia dihidupkan kembali. Dia belum pernah melihat matahari terbit seindah ini sepanjang hidupnya. Achias menawarkan untuk menunjukkan satu padanya setiap hari. Meskipun dia hanya hantu kemunculannya, telah mengubah segalanya menjadi lebih baik. Sheila merasa lebih hangat sekarang daripada saat dia berada di Kadipaten. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi syukurlah dunia mulai terlihat berbeda. Melihat pancaran murni itu, para profesor akademi terdiam. Itu tampak mustahil. Semua orang menginginkan seorang jenius berbakat seperti itu di fakultas mereka. Terserah takdir untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Penjaga gerbang tua itu menyuruh gadis itu menuju ke ruangan tertentu. Setelah ujian, para instruktur bisa menugaskannya ke sebuah departemen. Tapi begitu Sheila masuk, para cendekiawan akademi langsung mengerubunginya seperti 3 serigala kelaparan. Sepertinya Pak Tua Sue sudah memutuskan bahwa dia miliknya dan harus bergabung dengan Departemen Dunia Roh. Yang lain mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan Departemen Sihir atau Ramalan, menjanjikan beasiswa besar. Dan Pak Tua Sue yang sudah dikenalnya mengungguli mereka, menjamin dia akan naik ke tingkat Grand Mage dan gelar penyihir terhebat di bumi. Dia juga bisa membuat pengecualian dan membiarkannya membaca teks-teks sihir kuno di koleksi katedral. Sheila sebenarnya lebih menyukai Departemen Kreasi, tapi dia menghargai undangan itu karena dia sudah mengambil keputusan. Pak Tua Sue membiarkannya pergi. Ternyata dia hanya membangun istana di awan. Dalam kasus itu, Guru Carter dengan ramah menawarkan untuk mengantar siswa tersebut ke Departemen Kreasi. Ternyata Pak Carter adalah dekan Departemen Penyembuhan dan dia tidak mengajar mata kuliah apapun di Departemen Kreasi. Jadi Sheila memutuskan untuk mencari tahu di mana instruktur mata kuliahnya berada. Dia rasa dia belum pernah melihatnya di sekitar sini. Jelas dia tidak tahu apa-apa. Dekan Departemen Kreasi meninggal dunia 2 tahun lalu. Sejak dia meninggal, departemen itu belum menemukan siapapun yang memahami seni kreasi seperti dirinya. Itulah mengapa seorang mahasiswa dari departemen itu, Leo, mengisi posisi tersebut untuk sementara. Ini benar-benar kabar buruk. Ternyata Departemen Kreasi terlihat seperti rumah tua bobrok yang angker. Bahkan Fluffy menyadari keadaan semakin memburuk. Ini tidak bisa terus begini. Asrama yang bobrok itu satu hal. Tapi Sheila harus memperbaiki benda sihir yang tidak bisa diperbaiki Leo. Menyadari betapa kacaunya keadaan, langkah pertama putra mahkota adalah menenangkannya. Dia menyerahkan 1 set hadiah yang disiapkan akademi untuk setiap mahasiswa baru. Leo tetap mengambilkannya 1 untuknya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia berbohong. Pangeran bahkan tidak menyebutkan bahwa dia seorang guru saat pertama kali meminta bantuan. Leo memakaikan jubah itu padanya dan menyematkan bros Fakultas Kreasi. Dan bam, dia melihat betapa cantiknya dia. Namun Sheila tidak yakin dia ingin tetap tinggal. Apapun yang Leo lakukan dengan gadis-gadis muda ini tidak mempan padanya.
Saat itulah sang pangeran mengaku, seseorang ingin fakultas kreasi itu lenyap dan dekan tidak mati. Dia menghilang. Leo masih mencari tahu siapa di baliknya, tapi dia hanya punya beberapa petunjuk. Ini juga terkait dengan item sihir yang Sheila bantu perbaiki. Dia baru saja menemukannya secara tidak sengaja. Eksperimen-eksperimen ini yang menggunakan kekuatan hidup untuk menciptakan item sihir tidak pernah berhenti sebelum dia menghilang. Dekan memberitahu Leo tentang seorang klien yang ingin mengisolasinya untuk sebuah proyek, tapi dia menolak. Dan Nona Lancaster, pencipta paling murni dengan sihir cahaya di seluruh benua, akan menjadi target berikutnya. Dia membutuhkannya di fakultas untuk menjaganya tetap hidup dan untuk mengulur waktu. Sheila mengerti, tapi dia takut Liu akan mati. Dia terbakar hidup-hidup di kehidupan sebelumnya, dan itu bukan kecelakaan. Sejujurnya, anak itu tidak takut mati, tapi ada sesuatu yang harus dia cari tahu terlebih dahulu. Sungguh kebetulan, seseorang ingin putra mahkota mati. Daisy menginginkan kekuatan kakaknya, dan putra mahkota mati di tangan Sheila. Sekarang kita tahu itu kaisar semuanya jadi rumit. Pada suatu saat, keduanya bekerja sama. Sang pahlawan wanita sangat penasaran apakah Adipati Lancaster dan pangeran kedua terlibat dalam kekacauan ini. Leo ada benarnya. Setidaknya, untuk saat ini akan lebih aman bagi mereka jika Sheila tetap di sini. Kabar beredar bahwa seorang darah lumpur berhasil lulus ujian dan itu sudah sampai ke Fakultas Dunia Roh. Sepertinya Daisy sudah menyadari sesuatu, tapi dia tidak menyangka harus menganggap Sheila serius. Bodohnya dia memihak Daisy. Dia akan menunjukkan pada adik perempuannya betapa berbahayanya dunia luar. Para wanita bangsawan akademi tidak mengerti apa maksud Ketua Prefek Bowen berbicara kepada mereka tentang menerima Sheila. Dia sebenarnya di sini untuk membantu Sheila menagih apa yang menjadi haknya. Lagi pula, dia dan Ning Meng membuat taruhan. Tapi karena Ning Meng menyangkal semuanya sebagai saksi Bowen, menyarankan untuk menyelesaikan ini di lapangan. Meskipun kebencian Lemon sudah jelas, Daisy memerintahkannya untuk menyerahkan uang tunai. Fakultas Dunia Roh selalu adil dan jujur. Mereka siap bermain dan kalah dengan terhormat. Ning Meng menyerahkan uang itu bergumam bahwa tidak ada dekan yang menginginkan Sheila di fakultas mereka. Bowen tidak memberitahu mereka bahwa pemula itu lulus ujian terberat dengan nilai sempurna dan 4 dekan fakultas memperebutkannya. Mereka bilang untuk mencapai puncak putri haram Sang Duk, bersedia melakukan apa saja, bahkan kau tahu dengan tunangan kakaknya. Mendengar ini, seorang siswa menunjukkan bahwa Sheila lulus ujian tersulit dan para dekan memujanya sebagai pelamar terbaik kedua. Shiloh tidak mengerti mengapa mereka berpikir tidak ada yang menginginkan gadis itu di fakultas mereka. Mendengar ini, para wanita bangsawan memutuskan bahwa itu tidak mungkin karena hanya Daisy yang lulus ujian itu. Sheila melakukan trik yang sama pada upacara kedewasaan. Tetap saja Ning Meng yakin bahwa anak haram itu memulai rumor itu sendiri. Leo hampir percaya selama persidangan itu. Selain itu, dia merayu tunangan kakaknya. Dan sekarang dia mengklaim telah melewati uji coba ilusi mengklaim bahwa Shilu melindungi si darah lumpur. Ning Meng menyerangnya membabi buta, tapi Bowen berhasil menghentikannya. Menurutnya menjadi bangsawan tidak memberinya hak untuk menindas orang lain. Mereka semua adalah siswa sekarang, tapi kakak Lemon menyuruhnya untuk tidak terlalu kasar karena bangsawan benci jika ada yang membela darah campuran. Saat itu 2 wanita bergabung dengan mereka. Ternyata mereka tidak mendengar hal-hal seperti itu di Kadipaten Lancaster. Kepala sekolah menyuruh Vivian untuk mengantarkan kotoran ular piton ke dunia roh. Para staf dan Yaya ada di sini untuk mengantarkan rumput bulan. Bukan rahasia lagi bahwa leluhur Lancaster memilih Sheila sebagai penerus mereka. Sheila tidak ingin menjadi pewaris dan melarikan diri. Vivian menduga patung itu runtuh karena hanya Daisy yang ditakdirkan menjadi pewaris keluarga. Masalahnya ada insiden selama upacara kedewasaan. Daisy bilang mereka mengulang upacara itu nanti dan para leluhur memilihnya.
Dia satu-satunya pewaris keluarga sekarang. Sheila akhirnya tidak sengaja datang ke perayaan di ruang makan fakultas. Para pria mengadakan pesta untuk menyambutnya di fakultas dan merayakan kemenangannya meraih juara pertama. Itu hanya makan-makan, tapi sungguh, hari itu sangat menyenangkan. Sheila harus ingat mengapa dia ada di sini untuk menjadi lebih kuat sampai dia tak terhentikan. Daisy pasti akan bertindak, jadi Sheila perlu mencari cara untuk melindungi dirinya sementara itu. Ini adalah buku alkimia sihir, Ibu. Beberapa halaman pertama menjelaskan elemen dasar dunia, cara mengisi benda dengan sihir, dan cara memecahnya menjadi elemen sambil menjaga sifat-sifatnya tetap utuh. Setelah itu, semuanya adalah formula untuk berbagai benda sihir dan cara membuatnya. Kamera VCR, lampu ajaib, panci ajaib. Semua barang rumah tangga di kehidupan masa lalunya. Sheila memproduksi semua pernak-pernik sihir yang menghasilkan uang dan semuanya untuk pendidikan Daisy. Sekarang dia tidak percaya dia benar-benar melakukan hal-hal omong kosong itu di buku. Dia melihat formula benda sihir yang sebelumnya tidak ada. Akademi Kekaisaran adalah kota pesisir dengan musim semi sepanjang tahun. Ini adalah tempat di mana tiga alam bertemu. Ini telah menjadi tempat yang membagi permukiman elf, putri duyung, dan manusia. Ada 5 fakultas utama di Akademi Kekaisaran: Roh, Pidato, Sihir, Penyembuhan, Ramalan, dan Penciptaan. Anda bisa mendaftar di akademi dari usia 12 hingga 20 tahun. Mereka yang mencapai tingkat magang berpartisipasi dalam ujian kelulusan dalam uji coba ilusi. Sheila Lancaster meraih juara pertama di antara para pelamar. Ketika Ning Ming mengetahuinya, dia segera memberitahu Daisy bahwa seorang darah lumpur meraih juara pertama dalam ujian. Dari insiden di Istana Pangeran hingga upacara kedewasaan, Sheila telah mengacaukan rencana adiknya di setiap langkah. Daisy tidak sabar menunggu kesempatan lain. Dia harus menyingkirkannya sekarang juga. Mungkin kekuatan gelap belum berakar di hati Daisy, tapi pasti akan terjadi nanti. Dan Sheila akan terus menjadi lebih baik. Dunia Daisy kini punya masalah bernama Sheila yang cahayanya akan menembus dan meninggalkan luka yang takkan sembuh. Di ruang kelas Fakultas Kreasi, Profesor Leo mendemonstrasikan cara memecah besi. Pertama, kamu perlu menyelimuti partikel objek dengan sihir, lalu membongkarnya. Lalu kamu tinggal membentuknya kembali, dan selesai. Tiba-tiba Sheila menyela eksperimen dan mengambil objek itu, membentuk yang baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aaron awalnya mengira teknik kreasi Leo sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan menemukan master yang lebih hebat di sini. Saat Leo memecah balok besi, kekuatan sihirnya tidak sepenuhnya terserap ke dalam besi, jadi sebagiannya hancur. Ditambah lagi partikel-partikelnya tercemar selama proses pembongkaran. Jadi gadis itu menyarankan senior Leo mencoba lagi. Kali ini dia berhasil sempurna. Liu Mei miliki atribut petir, dan pisau kecil ini dialiri sihir petir, tapi seseorang dengan atribut yang sama bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Sama seperti jika kamu mempertahankan kekuatan mantra pada tahap ini, seperti cloning, menumbuhkan sesuatu dan jenis sihir lainnya, dan akhirnya mengubah bentuk objek, maka kamu bisa mendapatkan pedang besar. Sheila menyuruh mereka menyelesaikan sisanya sendiri. Akademi mendorong mahasiswa dari semua fakultas untuk mengikuti kelas satu sama lain, tapi beberapa fakultas memang tidak akur. Setiap fakultas memiliki kelasnya sendiri yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Penyihir tingkat tinggi belajar langsung di bawah para dekan. Mereka bilang Sheila sering mampir ke kelas setiap fakultas, jadi orang-orang mengira fakultas kreasi punya lebih sedikit mata kuliah. Di pagi hari, ada kelas fakultas roh kata dan pemanggilan. Lalu penyembuhan dan ramalan di sore hari. Malam hari untuk belajar di perpustakaan, lalu kembali ke asrama untuk menghafal buku mantra ibu dan meninjau kurikulum. Anjing-anjing kecil Daisy beberapa kali mencari Sheila selama itu, tapi kau bisa menghindari mereka dengan tetap berada di area sepi. Tapi dia sudah lama tidak berlatih,
Jadi dia berlatih di arena setiap akhir pekan untuk kembali bugar. Penyihir bertopeng itu menang lagi. Tidak ada yang tahu siapa dia. Dia muncul 2 minggu lalu dan sudah memenangkan 100 ronde. Daisy harus bertindak atau Sheila akan menyerang lebih dulu. Dia akan diadili atas perbuatannya sebentar lagi. Penghakimannya akan datang sesuai pengaturan ratu. Daisy bertunangan dengan pangeran kedua yang melamarnya. Arthur berjanji akan menyayanginya seumur hidup. Daisy tersentuh oleh kasih sayang pangeran kedua. Dia bertunangan dengan putra ratu. Seperti yang mereka rencanakan, semua orang takut pada ujian ilusi. Tidak ada yang bertaruh, mereka akan selamat setelah melihat apa yang ada di dalam dirinya. Saat itu ratu menerima kabar buruk tentang putranya. Ternyata saudara perempuannya memberitahunya bahwa itu adalah kesalahan yang akan menghancurkannya. Jadi dia harus menyingkirkannya. Saudara perempuannya sebenarnya menyebutnya dosa, tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan serendah ini. Tapi sekarang dia dan saudaranya berada di posisi yang sama. Seluruh keluarga bisa melihat mereka setara, bersaing memperebutkan mahkota. Ratu sangat terkejut. Dia tidak percaya bisa melahirkan anak seperti putranya. Mengingat kondisi yang mulia dia dan suaminya tidak bisa punya anak lagi. Tapi bagi seorang putri kerajaan itu hanya terjadi pada pecundang. Selama dia bisa menjadi kepala keluarga saudara laki-laki, saudara perempuan, kerabat sedarah, mereka semua hanyalah batu loncatan. Kebahagiaan datang saat Daisy Lancaster berhasil melewati ujian ilusi. Sheila adalah salah satu yang pertama memberi selamat kepada kakaknya. Semua orang mengenalnya sebagai mahasiswa baru nomor 1. Dia juga dipilih oleh leluhur keluarga. Dia mewarisi posisi kepala Lancaster. Semuanya terasa begitu nyata sebelum Daisy terbangun dengan ketakutan. Kenyataan ini menyebalkan baginya, tapi dia harus menikahi pangeran kedua besok. Sheila mengetahui dari teman sekelasnya di perpustakaan tentang pesta titik balik musim dingin akademi. Sejujurnya, dia tidak berencana mengajak siapapun. Dia tidak peduli sama sekali dengan pesta dansa itu. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia melihat buket mawar merah besar di sampingnya, seolah memohon padanya untuk tidak bicara seperti itu. Pangeran mahkota Arthur sebenarnya mengajak Sheila ke pesta dansa yang akan datang. Dia bilang jangan khawatirkan Daisy, mereka hanya bertunangan, tapi selalu ada tempat di hatinya untuk Sheila. Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan ya, dan Arthur akan sangat baik padanya. Pria ini benar-benar lelucon mengatakan dia akan bersikap baik, bahkan setelah pernikahan mengerucutkan bibir penuh dustanya. Waktu yang tepat si Fluffy menjulurkan pantatnya untuk dicium, dan Arthur segera mencium bau yang aneh. Si Gagak menganggapnya sebagai pujian. Dia baru saja buang air terhina seperti itu. Pangeran kedua lari sambil menangis, dan Sheila hampir saja menamparnya habis-habisan setelah Fluffy selesai dengannya. Ledakan emosi pangeran kedua menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun juga, ibunya adalah permaisuri saat ini. Putra mahkota tidak mengambil tindakan apapun, dan Sheila tidak bisa memastikan apakah dia hanya tidak berdaya atau siap hidup di lingkungan seperti ini. Ibu Daisy terlahir dari keluarga besar Russell dan Ratu saat ini juga merupakan keturunan Russell. Jadi Arthur memiliki kekuatan militer, tapi bagaimanapun juga dari 2 kaisar, hanya yang lebih tua yang bisa naik takhta dengan desahan berat. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk mencari tahu apakah ada guru optik di akademi. Dia tidak pernah bisa menggunakan sihirnya untuk menyelesaikan masalah, sedang sekalipun kalau dipikir-pikir. Murid itu mengenal satu guru, dan dia bukan hanya seorang guru. Dia juga direktur akademi. Bagaimanapun juga keesokan harinya, Sheila memutuskan untuk menemui putra mahkota dan mencari tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, jika dia tidak punya semangat untuk bertarung, maka seseorang perlu memberinya dorongan. Sementara itu, Leo berkeringat dingin berlatih pidato yang akan dia gunakan untuk mengajak Sheila ke pesta dansa. Dia memutuskan untuk mengatakan
bahwa akan menjadi kehormatan besar jika dia bisa menjadi pendampingnya malam itu. Tepat pada saat itu, Nona Lancaster masuk ke kantornya dan membeku benar-benar bingung. Untungnya mereka tidak berlama-lama membahasnya, dan Leon mengundangnya masuk menawarkan teh padanya. Melihat buket mawar merah itu, Sheila menduga pangeran kedua juga mampir. Dia sudah memberinya hal yang sama kemarin. Mendengar itu, Leo terdiam. Dia sama sekali tidak ingin mendengar bahwa wanita itu masih menyukai pangeran kedua. Itu membuatnya kesal karena hal itu sama sekali tidak terpikir olehnya. Ngomong-ngomong, dia ada di sana untuk membicarakan sesuatu yang penting dan meminta Tuan Leo untuk memperebutkan posisi udara.